Bab 701. Lin Yanwei yang hebat. Kota Shenluo, Kota Barat, Distrik ke-27, Pusat Lelang Sauron. Mengetahui bahwa bangsawan galaksi Jiang Qiansui telah tiba di pintu, semua orang penting di Pusat Lelang Sauron berkumpul dengan rapi dalam dua baris dan membungkuk 45 derajat. Tidak seorang pun berani bernapas dengan keras. Itulah aristokrat galaksi. Orang paling berkuasa di seluruh Bima Sakti. Hanya satu kata dari mereka dapat menentukan keberadaan sebuah planet. Hanya satu kata dapat menentukan kebangkitan dan kejatuhan sebuah keluarga raksasa. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mereka bagaikan dewa di Bima Sakti. Mereka mengendalikan kehidupan semua orang di Bima Sakti. Kedengarannya seperti berlebihan, tetapi itulah kebenarannya. Galaksi aristokrat, bangsawan sejati di seluruh Bima Sakti, konon katanya adalah wilayah kekuasaan mereka. Itu karena mereka memegang kekuatan tempur tertinggi. Pada awalnya, planet beta milik bangsawan galaksi adalah yang pertama terhubung ke jaringan virtual galaksi. Jika mereka mau, saat memasuki era antar bintang, mereka bisa menjajah semua planet di Bima Sakti. Teknologi osilasi luar angkasa dikembangkan oleh mereka saat mereka menguasai teknologi tertinggi di alam semesta. Oh, lala. 10 prajurit planet Orde Ketiga memimpin jalan, dan Jiang Qiansui perlahan berjalan melewati pintu pusat lelang Sauron. Meskipun usianya baru menginjak 18 tahun, dia sudah memiliki sikap seperti seorang aristokrat galaksi. Dari presiden cabang hingga karyawan dengan pangkat terendah di pusat lelang Sauron, semua orang membungkuk dengan hormat. Ketika Jiang Qiansui berjalan ke depan, presiden cabang pusat lelang Sauron mengikutinya dengan kepala tertunduk. Sikapnya seperti seorang kasim yang melayani kaisar di dinasti Qing di bumi. Di kantor presiden, Jiang Qiansui langsung duduk di kursi utama. Dia melambaikan tangan pelan dan berkata, biarkan semua orang melanjutkan pekerjaan mereka. Ya, saya akan mengikuti instruksi Nona Qiansui. Presiden pusat lelang Sauron Griffin mengangguk dan membungkuk. Saya akan pergi sekarang. Tak lama kemudian, setelah dia memerintahkan semua orang untuk kembali ke posisi masing-masing, Griffin bertanya dengan hati-hati, Nona Qiansui ada di sini hari ini. Hanya melihat-lihat. Suara Jiang Qiansui sangat tenang. Tidak ada emosi dalam kata-katanya. Apa yang dilelang baru-baru ini, coba saya lihat. Ya. Mendengar itu, Griffin segera mengambil album foto barang-barang yang akan dilelang dan menyerahkannya kepada Jiang Qiansui. Masih ada waktu 38 jam sebelum kami berhenti menerima barang-barang lelang. Dalam keadaan normal, barang-barang yang akan dilelang kurang lebih sudah ada di sini. Jiang Qiansui mengangguk. Coba saya lihat. Di sisi lain. Semua pesawat antariksa Galaxy Alliance dilengkapi dengan GPS. Oleh karena itu, mudah bagi Tang Muxin untuk menemukan pusat lelang Sauron. Mereka segera tiba di tempat tujuan. Setelah mereka berpakaian, Tang Muxin, Lin Yanwei, dan Ling Xiaoyi masuk tanpa henti sambil diawasi oleh beberapa penjaga bersenjata yang waspada. Keamanan di sini ketat. Tang Muxin bertanya dengan lembut, kemana kita harus pergi pertama? Seharusnya itu ruang penilaian, semua pusat lelang seharusnya punya ruangan seperti itu, jawab Ling Xiaoyi. Lin Yanwei buru-buru bertanya kepada salah satu penjaga, Tuan, bolehkah saya tahu cara menuju ke ruang penilaian, kami ingin melelang beberapa barang. Ruang penilaian. Penjaga yang tingginya 2,5 meter itu mengamati semua orang dan menunjuk ke dalam. Sampai ujung, belok kanan, ada tanda di pintu, kami kedatangan tamu yang sangat penting hari ini, mohon jangan berkeliaran. Terima kasih. Mereka berjalan di sepanjang lorong selebar 10 meter. Setelah sekitar 40 meter, mereka berbelok ke kanan. Memang ada sebuah pintu besar setinggi 6 meter. Ada tanda di pintu dengan tulisan emas mengilap, ruang penilaian. Alam semesta memang berbeda, semuanya besar. Mereka masuk melalui pintu dan melihat ruangan kosong. Ada goblin berkumis berkulit hijau duduk di kursi dekat meja. Mendengar pintu terbuka, goblin itu mendongak dan melihat mereka bertiga mengenakan jubah longgar. Dia mengerutkan kening tetapi segera memasang senyum profesional di wajahnya. Waktu adalah uang, temanku, apakah kau bermaksud menilai barang-barangmu? Sebagai selebriti serba bisa profesional di bumi, Lin Yanwei memainkan peran sebagai wanita tangguh. Dia duduk dan bersandar di kursi dengan kedua kakinya di atas meja. Tumitnya hampir menyentuh hidung goblin. Orang tua, aku membawa beberapa batu atribut, silakan lihat. Suaranya kasar dan serak, terdengar seperti orang yang mampu melakukan hal-hal hebat. Tang Muxin dan Ling Xiaoyi saling berpandangan sambil berusaha menahan tawa. Baiklah, temanku. Goblin itu berkeringat di sekujur tubuhnya. Ia takut sepatu itu akan menusuk hidungnya jika ia ragu-ragu. Silakan taruh barang-barang itu di atas meja agar aku bisa melihatnya. Lin Yanwei melambaikan tangan dengan acuh tak acuh saat Ling Xiaoyi buru-buru meletakkan 5 batu giok atribut di atas meja. Kelima batu giok ini tidak kecil.
Teksturnya yang halus bersinar di bawah cahaya dan mengejutkan goblin, seseorang yang dapat mempersembahkan batu atribut yang begitu indah pastilah orang yang kuat. Aku harus melayaninya dengan baik. Kalau tidak, aku mungkin akan mati tanpa tahu alasannya. Si goblin mengeluarkan alat deteksi atribut yang khusus diperuntukkan bagi pusat lelang Sauron dan mengamatinya dengan saksama. Alat deteksi tersebut dapat dengan mudah mengetahui atribut batu atribut normal. Namun, setelah memindai batu, alat tersebut tidak dapat menilai atributnya. Layar menunjukkan kata-kata, kekuatan plus. Ini. Goblin itu menatap dengan bingung. Situasi macam apa ini? Tang Muxin, Lin Yanwei, dan Ling Xiaoyi juga tercengang. Namun, mereka adalah pengikut tuan muda dan sering kali dihadapkan pada berbagai situasi. Mereka bahkan pernah melihat topan sebesar itu, ini bukan apa-apa. Ketenangan mereka tampak berbeda di mata goblin. Goblin itu menatap Lin Yanwei dengan kagum. Nona, dari mana batu ini? Batu atribut yang bahkan tidak dapat diukur oleh alat deteksi atribut. Apa maksudnya? Itu berarti orang-orang ini memiliki dukungan yang kuat. Alat deteksi atribut ini memiliki kemampuan untuk menilai semua inti alien dengan plus 10 atribut, serta batu atribut, dengan sempurna. Meskipun alat ini menunjukkan bahwa batu-batu ini memiliki atribut, alat ini tidak dapat menilai atribut batu-batu ini. Hanya ada satu penjelasan, ketiga batu ini menambahkan lebih dari plus 10. Batu yang menambahkan lebih dari plus 10 akan sangat berharga. Lagi pula, di dunia ini, tidak peduli seberapa bagus perlengkapannya, hanya boleh ada 3 lubang tatahan. Lebih dari itu, tidak akan bisa sepenuhnya menampilkan atribut. Oleh karena itu, ada batasan jumlah batu atribut pada setiap orang. Batu-batu itu hanya bisa ditempatkan di area terbatas. 1 di tengah helm, 3 di dada pada pelindung dada, 3 di pelindung pinggang, 1 di setiap bahu, 2 di setiap lengan, 3 di setiap kaki, 1 di setiap sepatu, dan 3 di setiap senjata. Itu membuat total 20 permata tatahan. Dalam hal itu, jika semua permata yang ditata memiliki kekuatan plus 5 dan kekuatan plus 10, perbedaan atributnya akan lebih dari 100 poin. 100 poin. Konsep apa itu? Itu menandai perbedaan antara murid Orde kelima dengan prajurit planet Orde pertama. Kamu terlalu banyak bicara, katakan saja kepada kami sifat-sifat batu ini, dan apakah kamu menerimanya? Lin Yanwei memainkan peran wanita tangguh dengan sempurna. Apakah kamu percaya aku akan memasukkan tumit sepatu ke hidungmu? Goblin itu berkeringat deras dan dengan hati-hati meletakkan batu-batu itu kembali ke atas meja. Dia berkata dengan hormat, bisakah Anda menunggu sebentar, saya perlu memanggil penilai batu atribut profesional untuk menilainya, saat ini, saya tidak dapat menilainya. Pergi. Lin Yanwei melambaikan tangannya. Goblin itu mengangguk dan bergegas keluar ruangan, jika batu-batu ini benar-benar menambahkan lebih dari plus 10 atribut, dengan ukurannya, orang-orang ini tidak akan tersinggung. Hehe, Kakak Yanwei, aktingmu benar-benar bagus. Tang Muxin terkekeh. Bahkan aku pun terkejut. Haha, tidak apa-apa. Lin Yanwei mendecakkan bibirnya dan tersenyum. Tanpa orang luar, dia kembali menjadi dirinya yang lembut. Di kantor presiden, barang-barang yang dilelang terlihat biasa saja. Jiang Qiansui dengan santai melempar buku barang lelang ke atas meja dan tampak kecewa. Tidak ada yang menarik perhatianku. Ini. Presiden berkeringat deras. Barang-barang yang dilelang tidak buruk. Ada berbagai jenis senjata paduan, baju besi, pesawat ruang angkasa yang dihentikan produksinya, dan bahkan planet-planet kecil. Namun, ini memang biasa bagi seorang aristokrat galaksi. Nona Qiansui, beri saya waktu untuk pergi dan melihat apakah ada barang yang lebih bagus. Presiden meminta dengan hati-hati. Pergi. Jiang Qiansui mengangguk sedikit. Saat meninggalkan kantor, dia menyeka keringat di dahinya dan memanggil sekretarisnya. Apakah ada yang melelang barang berharga? Pasti barang itu berharga dan langka, tidak ada sampah. Ini. Sekretaris itu juga berkeringat. Seorang aristokrat galaksi ada di ruangan itu, bukan sembarang orang. Jika dia tidak puas, akan sulit bagi mereka untuk berbisnis di masa depan. Dia berpikir sejenak sebelum matanya tiba-tiba berbinar. 3 pelanggan aneh datang tadi, mereka bilang ingin melelang beberapa batu atribut, penilai Goblin Piro tidak bisa menilai mereka, dia menganggap atribut batu-batu itu seharusnya tidak buruk, aku ingin tahu apakah itu akan memuaskan Nona Qiansui. Batu atribut, Piro tidak bisa menilai batu itu. Mendengar itu, Presiden Griffin bertepuk tangan. Seharusnya tidak masalah, hehe, kerja bagus, nanti aku akan menaikkan gajimu. Terima kasih, Presiden. Griffin tersenyum saat kembali ke kantor. Nona Qiansui, saya punya berita. Jiang Qiansui. Tolong katakan. Kami memiliki 3 pelanggan yang datang untuk menilai batu atribut mereka, kata Presiden Griffin dengan hormat.
Penilai Piro tidak dapat menilai mereka, saya yakin atribut mereka cukup bagus, saya bertanya-tanya apakah Nona Qiansui. Baiklah. Jian Qiansui mengangguk. Lagi pula, tidak ada hal lain yang perlu kulakukan, aku akan menunggu sedikit lebih lama, kau boleh pergi dulu, terus kabari aku. Oke. Bab 702. Item kelas atas. Di ruang penilaian. Tak lama kemudian, si goblin berlari kembali. Ia membawa serta seorang lelaki tua berkulit merah muda dan berjanggut putih. Para wanita, ini adalah penilai utama dari Pusat Lelang Sauron Shenluo Kota Barat, cabang area 27, Master Brahman, dia menilai barang-barang kelas atas yang tidak dapat saya nilai. Goblin itu memperkenalkan dengan sopan. Siapapun boleh, kata Lin Yanwei dengan suara seraknya. Saya hanya peduli dengan atribut barang ini, dan berapa harga jualnya. Saya tidak tertarik dengan yang lainnya. Tang Muxin menatap Master Brahman dengan saksama. Ada cahaya di wajah lelaki tua ini. Pakaian yang dikenakannya mencolok dan tidak terlihat murahan. Tampaknya statusnya cukup tinggi. Ada sedikit kesombongan di wajahnya. Itulah kebanggaan alami orang-orang yang berada di puncak industri apapun. Nona, sebaiknya kau turunkan kakimu. Brahman memandang Lin Yanwei dengan jijik. Meskipun batu-batu bermutu tinggi seperti itu mungkin berasal dari dukungan yang kuat, Pusat Lelang Sauron tidak akan peduli dengan orang yang tidak penting seperti itu. Orang-orang yang bekerja dengan pusat lelang itu kebanyakan adalah raksasa bisnis, bukan orang-orang yang muncul begitu saja. Bahkan Nona Qiansui, bangsawan galaksi, ada di sini, orang lain tentu tidak dapat dibandingkan dengan standarnya. Bukan urusanmu. Lin Yanwei mendengus. Kau di sini untuk menilai batu permata, bukan kakiku. Tang Muxin dan Ling Xiaoyi menahan tawa. Akting Suster Nianwei benar-benar hebat, haha. Walau Brahman berkata demikian, namun ia tetap memperhatikan ketiganya dengan seksama. Di dunia ini, batu permata dengan atribut terbaik adalah sesuatu yang dicari semua keluarga. Lagi pula, di alam semesta, semakin tinggi kekuatan mereka, semakin besar kemungkinan mereka akan mampu bertahan hidup saat menjelajah. Jika mereka dapat kembali dengan selamat dari ekspedisi berbahaya, sulit untuk mengatakan berapa banyak yang akan mereka peroleh darinya. Batu ini memang terlihat bermutu tinggi. Dia melirik sekilas. Melihat sikap Lin Yanwei terhadapnya, Brahman tidak berkata apa-apa lagi. Dia mulai memperhatikan batu itu dengan saksama. Batu ini terlihat bermutu tinggi, batu ini seharusnya terbentuk rapat oleh kristal-kristal mikrofiber yang tak terhitung jumlahnya. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya aku melihat komposisi seperti itu, ada banyak energi di dalamnya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan alat pendeteksi yang jauh lebih canggih daripada yang pernah digunakan si goblin sebelumnya. Setelah penilaian yang cermat, dia terkejut. Dia menatap Lin Yanwei lagi, kebanggaan yang terlihat di wajahnya berubah menjadi rasa hormat kepada Lin Yanwei. Batu ini berkualitas baik dan memiliki fluktuasi energi yang kuat, menurut analisis saya, ini adalah batu permata kelas atas dengan kekuatan plus 1-2, terutama karena ini adalah batu yang sangat besar, bagus, ini barang yang bagus. Karena Brahman mengatakan ini adalah kekuatan plus 1-2, Tang Muxin dan yang lainnya menghela napas lega, lumayan. Sepertinya mereka tidak perlu khawatir tidak bisa menjualnya. Lihat juga 4 batu permata lainnya. Lin Yanwei memerintah dengan suaranya yang tegas. Keempat batu permata ini tidak hanya memiliki atribut kekuatan. Oh, atribut mereka berbeda, batu-batu lainnya memiliki kualitas yang sama dengan yang ini. Mendengar itu, Brahman menjadi bersemangat. Ia tersenyum dan berkata, baiklah, mohon tunggu sebentar. Dia mulai menilai batu-batu lainnya. Semakin dia melihatnya, semakin dia terkejut. Ketika dia selesai menilai semua batu, Brahman benar-benar tercengang. Ini, 3 kekuatan plus 1-2, 1 kelincahan plus 1-3, dan 1 refleks plus 1-2, kelima batu itu adalah batu atribut kelas atas dan mereka sangat besar. Mendengar itu, Tang Muxin hampir tertawa terbahak-bahak. Hong Dali telah memberikan batu-batu ini seperti sampah di bumi. Tidak disangka mereka menjadi barang bermutu tinggi di sini. Ayaya, dunia ini terlalu menakjubkan. Sebenarnya, Tang Muxin tidak terlalu yakin terhadap orang-orang di sekitarnya. Hong Dali sangat memperhatikan mereka. Oleh karena itu, atribut mereka semua agak tinggi. Dia bahkan memberikan mereka lebih banyak lagi. Batu giok yang dia berikan kepada orang lain di bumi mungkin tidak sebagus itu. Kamu terlalu banyak bicara. Lin Yanwei menggoyangkan kakinya dengan bangga. Ada masalah dengan kakiku di sini. Tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Sikap Brahman berubah 180 derajat. Jika kau suka, kau bisa menaruhnya di sini selama yang kau mau. Biasa saja. Lin Yanwei mendengus, lalu berkata dengan tenang, jadi, beberapa batu atribut ini, apakah kamu menerimanya? Jika ya, silakan sertifikasi, kita tidak punya banyak waktu. Mengatakan mereka tidak punya banyak hanyalah gertakan.
Lin Yanwei, Tang Muxin, dan Ling Xiaoyi sudah merencanakan semuanya. Situasi sebenarnya adalah tidak mengungkapkan fakta bahwa mereka baru saja memasuki alam semesta. Jika tidak, itu mungkin akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, menurut rencana mereka, begitu pusat lelang menerima batu-batu itu, mereka akan segera bersiap untuk pergi. Dalam hal itu, pihak lain pasti akan mencoba menyanjung mereka. Dengan begitu, akan mudah bagi mereka untuk mencantumkan persyaratan mereka. Mendengar itu, Brahman langsung merasa cemas. Tunggu sebentar. Dia menjentikkan jarinya ke arah goblin itu sambil berbicara. Goblin itu berlari keluar lalu dengan cepat berlari kembali, sambil memegang kartu emas yang sangat indah. Ini kartu VIP kami, tolong simpan baik-baik. Lin Yanwei mengangguk puas. Kartu VIP ini kelihatannya lumayan, apa saja keuntungannya? Diskon 10% untuk biaya penanganan, selain itu, jika ada barang bagus yang dilelang, Anda akan mendapat prioritas. Brahman segera menjelaskan kepada Lin Yanwei. Jangan remehkan 10% ini, menurut aturan balai lelang kami mengambil 5% sebagai biaya penanganan, misalnya, jika sebuah barang terjual seharga $1 juta galaksi, 5% dari harga tersebut akan menjadi $50.000 galaksi, dengan diskon 10%, Anda bisa memperoleh tambahan $5.000 galaksi, jika Anda sering datang, penghematannya bisa sangat besar. Lin Yanwei dan yang lainnya mengerti. Pusat lelang mendapat komisi dari barang yang terjual, sisanya diberikan kepada pemiliknya. Dengan skala pusat lelang Sauron, kredibilitasnya tentu terjamin. Tidak buruk. Lin Yanwei mengangguk. Siapkan sertifikatnya. Brahman segera menyiapkan sertifikat dan urusan dokumen pun segera diselesaikan. Guru Brahman, ketiga orang ini berasal dari latar belakang yang tidak diketahui, agak aneh. Ketika mereka pergi, si goblin menutup pintu ruang penilaian dan berkata, wajah mereka tidak terlihat jelas, tetapi jelas mereka perempuan, mereka berperilaku sangat diam-diam, haruskah kita mencari tahu lebih banyak tentang mereka? Jangan melakukan hal-hal konyol. Brahman menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, kita adalah pusat lelang, yang terpenting adalah menghasilkan uang, tidak perlu terlibat dalam hal-hal lain, jika kita membuat mereka tidak senang dan mereka berubah pikiran, kita akan kehilangan bisnis. Baiklah, aku mengerti, kata goblin itu. Nona Qiansui mungkin menyukai 5 batu atribut kelas atas ini, aku akan segera membawanya, kata Brahman dengan suara berat. Lakukan dengan baik, jika Nona Qiansui menyukainya, itu akan menguntungkan kita juga. Ya, Goblin Piro berkata dengan gembira. Aku janji tidak akan bicara omong kosong. Di pintu kantor presiden. Hanya beberapa batu, apakah mereka belum selesai menilai semuanya? Presiden Griffin berkeringat deras. Dia mondar-mandir di luar pintu untuk menghilangkan stres. Dalam hatinya, dia mengomel. Tidak berguna, semuanya tidak berguna. Saat dia mulai gelisah, Brahman bergegas ke sisinya. Dia berteriak pelan dari kejauhan, Presiden, kabar baik, saya punya kabar baik. Kabar baik apa? Sekarang setelah melihat Brahman, Griffin merasa lebih tenang. Kemudian, ia menjadi cemas lagi. Bagaimana atributnya? 3 kekuatan plus 1-2, 1 kelincahan plus 1-3, 1 refleks plus 1-2, kata Brahman bersemangat. Semuanya adalah barang bermutu tinggi. Bagus. Griffin menepuk bahu Brahman dengan keras. Kerja bagus. Ketika mereka memasuki kantor, Griffin dengan hati-hati meletakkan kelima batu giok itu di atas meja kantor dan berkata, Nona Qiansui, batu permata atribut yang ingin dijual oleh ketiga orang itu semuanya ada di sini, semuanya adalah barang bermutu tinggi. Oh. Jiang Qiansui melihat batu permata atribut di atas meja. Apa saja atributnya? 3 kekuatan plus 1-2, 1 kelincahan plus 1-3, 1 refleks plus 1-2, kata Griffin bersemangat. Saya telah bekerja di sini selama lebih dari 10 tahun, tetapi saya hanya melihat batu permata bermutu tinggi seperti itu 3 kali, namun kali ini, 5 muncul pada saat yang sama, sungguh luar biasa. Sebagai salah satu bangsawan galaksi terkaya, Jiang Qiansui telah melihat segala macam hal baik. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak batu permata bermutu tinggi muncul sekaligus. Bahkan dia merasa sedikit bersemangat. Penilaiannya benar. Tidak ada kesalahan. Sama sekali tidak, kata Griffin. Nona Qiansui, Anda bisa mencoba merasakannya. Sambil mengambil batu giok hijau, Jiang Qiansui memejamkan matanya sebentar. Dia memegangnya selama 1 menit penuh sebelum membuka matanya dan mengangguk, puas. Ini memang bermutu tinggi dengan kekuatan plus 1-2, kelima batu permata ini. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Sejujurnya, dia berniat menerimanya. Namun, dia harus menunjukkan rasa hormat. Lagi pula, dia tidak kekurangan uang. Beritahu aku saat pelelangan berlangsung, aku akan meminta seseorang untuk membelinya. Oke, tidak masalah.
Karena sudah diputuskan, dia harus segera pergi. Namun, melihat 5 batu permata atribut kelas atas yang super, Jiang Qiansui tidak tahan untuk pergi. 5 item kelas atas muncul pada saat yang sama. Itu memang langka. Terutama karena mereka begitu cantik. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita. Wanita secara alami tertarik pada hal-hal yang sangat indah. Tentu saja, di seluruh Bima Sakti, Hong Dali mungkin satu-satunya orang yang tidak peduli dan memberikannya kepada orang lain. Lihat sekali lagi, Jiang Qiansui berkata dalam hati. Namun, tindakan seperti itu memalukan. Jiang Qiansui segera menemukan alasan yang sangat bagus. Ketiga orang itu, dari mana mereka berasal? Apakah kamu sudah mengetahuinya? Belum. Griffin menyeka keringat dingin di belakang kepalanya. Aku hanya tahu mereka bertiga adalah wanita, bagaimanapun, kita adalah pusat lelang, ada yang mau menjual, dan ada yang mau membeli, kita hanya perantara, tidak baik mengetahui terlalu banyak tentang pelanggan kita, kalau itu membuat mereka kesal. Perkataan Griffin masuk akal, jadi Jiang Qiansui mengangguk setuju. Tidak ada lagi alasan untuk tetap tinggal. Jiang Qiansui menatap kelima keping batu giok itu sekali lagi dan perlahan pergi. Bab 703. Pengagum sejati. Ketika Tang Muxin dan 2 orang lainnya meninggalkan ruang penilaian, mereka saling memandang dan bersorak. Yai, berhasil. Hong Dali sama sekali tidak khawatir tentang menghasilkan uang, mungkin karena dia sudah tahu bahwa meskipun dia mungkin tidak begitu kaya sehingga dia bisa menguasai negara di sini, dia tetap tidak akan kekurangan uang untuk dibelanjakan. Menurut harga di sini, plus 10 batu atribut bernilai 64.000, dibulatkan menjadi 60.000, plus 11 batu atribut bernilai setidaknya 120.000, dan plus 12 batu atribut bernilai 240.000. Kelima batu giok besar ini dapat dipotong menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Pada akhirnya, mereka dapat dipotong menjadi 13 atau 14 bagian yang lebih kecil. Setiap bagian bernilai 240.000, yang membuat semuanya bernilai cukup besar. Setelah mereka mendaftarkan bumi, seharusnya masih ada sejumlah uang tersisa. Jika mereka beruntung, itu mungkin cukup untuk villa. Fiuh, akhirnya aku merasa lega. Tang Muxin menghela napas lega. Dia tersenyum dan berkata, semuanya setidaknya sudah beres sekarang, hehe. Semuanya baik-baik saja sekarang. Lin Yanwei kembali ke dirinya yang lembut seperti semula. Dia tersenyum, mengangguk, dan berkata, ketika batu giok ini terjual, itu akan menjadi awal bagi kita untuk mendapatkan pijakan di sini, kita hanya perlu membuat kemajuan yang mantap dari sini dan seterusnya dan sisanya akan mudah. Ya. Tang Muxin mengangguk dan tersenyum. Akhirnya aku bisa santai, saudari Nianwei dan saudari Xiaowei, bagaimana kalau kita pergi berbelanja? Tentu saja. Tepat saat mereka bertiga hendak keluar, seseorang yang terbungkus dari kepala sampai kaki berjalan melewati mereka. Dia tampak gemuk, dan tidak mungkin untuk melihat seperti apa rupanya atau berapa usianya. Satu-satunya bagian dirinya yang dapat dilihat adalah sepasang mata dengan bagian hitam dan putih yang jelas. Kedua belah pihak saling berpapasan. Tang Muxin melangkah 2 langkah lagi, lalu tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut dan berkata, mengapa orang ini tampak begitu familiar? Oh, kenal, tanya Lin Yanwei penasaran. Kurasa kita belum pernah melihatnya sebelumnya. Bukan penampilannya. Tang Muxin mendengus lagi dan tiba-tiba tersenyum. Itu dia, pria yang kita lihat di pegadaian hari ini, aku tidak menyangka akan melihatnya lagi di sini, hehe. Xin, indera penciumanmu sangat tajam. Lin Yanwei dan Ling Xiaoyi membungkuk sambil tertawa. Jika kamu mengenali orang-orang seperti itu di masa depan, aku yakin itu pasti akan berhasil. Aku masih cukup berguna. Tang Muxin menyeka hidungnya dan menyeringai. Setelah mereka keluar dari pusat lelang Sauron, Lin Yanwei dan yang lainnya berganti pakaian di sudut terpencil. Mereka memasukkannya ke dalam tas sebelum berjalan pergi sambil mengobrol dan tertawa. Mereka akhirnya bisa bersantai dan pergi berbelanja. Ini adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Saat itu, langit berangsur-angsur meredup. Malam di kota Shenluo segera tiba dan senja tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, lampu-lampu redup di jalan pun menyala. Malam yang indah pun dimulai. Karena mereka telah memutuskan untuk pergi berbelanja, Tang Muxin dan 2 orang lainnya berjalan dan melihat sekeliling, tidak menyadari ekspresi terkejut dari orang-orang yang lewat. Ketiganya tidak menyadari betapa banyak perhatian yang mereka dapatkan saat berjalan di jalan. Hampir setiap pejalan kaki pria tertarik pada mereka. Ini bukan salah mereka. Tang Muxin dan Lin Yanwei awalnya adalah wanita yang sangat cantik, kemudian Hong Dali semakin menambah daya tarik mereka menjadi 125 poin, yang merupakan nilai maksimal. Efeknya tentu saja luar biasa. Poin maksimum yang diakui sistem untuk pesona di Bima Sakti adalah 125 poin. Efek yang ditimbulkannya pada orang-orang di sekitar mereka sudah diduga. Ketiganya berjalan-jalan dan berbelanja. Tak lama kemudian,
Tang Muxin perlahan menyadari bahwa ada yang tidak beres di sekitar mereka. Ia berbalik dan melihat segerombolan orang di belakangnya, semuanya laki-laki. Tidak hanya itu, ada sederetan pesawat antariksa di jalan di sebelah mereka, yang sengaja melambat dan bergerak bersama mereka. Ada wajah-wajah penuh nafsu yang melihat keluar dari pesawat antariksa itu sambil meneteskan air liur ke arah mereka. Di udara, orang-orang juga melihat keluar untuk melihat apa yang terjadi dan daerah di sekitar mereka segera menjadi sangat padat. Menghadapi situasi seperti itu, Tang Muxin dan dua orang lainnya saling memandang. Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka tidak menyangka akan tetap begitu menarik bahkan di aliansi galaksi, tetapi cukup puas dengan itu. Tampaknya tidak ada yang salah dengan penampilan mereka. Masalahnya adalah Hong Dali tampaknya kebal terhadap wanita. Tentu saja, di sisi lain mereka juga merasa terganggu karena khawatir situasinya akan menjadi tidak terkendali. Tak lama kemudian, Tang Muxin dengan hati-hati menghirup udara dan ekspresinya langsung berubah. Dia mencium sesuatu yang harum. Mengikuti aroma dan melihat sumbernya, mulut Tang Muxin langsung menganga karena terkejut. Itu adalah sebuah toko bunga. Saat itu, toko itu sudah dipenuhi oleh banyak pria. Sesekali, pria yang berhasil membeli bunga berhamburan keluar dari toko bunga dan menghampiri ketiga wanita itu. Dilihat dari situasinya, tidak lama lagi seseorang akan menyatakan cintanya dengan sebuket bunga di pinggir jalan, dan itu pun bukan hanya satu. Itu adalah sekelompok besar pria, ribuan jumlahnya. Dan masih ada orang-orang yang terbang untuk membeli bunga. Tidak bagus, lari. Tang Muxin, yang menyadari keadaan semakin tidak terkendali, menarik Lin Yanwei dan Ling Xiaoyi dan mulai berlari. Mereka harus menyingkirkan sejumlah besar pria yang mengikuti mereka seperti lalat. Jika ada orang dalam kelompok itu yang membiarkan emosinya lepas kendali, bisa terjadi penyerbuan dan itu akan merepotkan. Tanpa diduga, hasilnya justru bertolak belakang dengan yang mereka inginkan. Orang-orang itu malah mengejar lebih keras lagi. Ya Tuhan, apakah orang-orang ini gila? Lin Yanwei juga sedikit takut. Dia memiliki banyak penggemar di bumi, jadi wajar saja jika dia terjebak dalam situasi seperti itu saat keluar. Di aliansi galaksi ini, dia hanyalah orang biasa, mengapa di sini juga seperti itu? Bagaimana mungkin ini tidak terjadi saat mereka bersama Tuan Muda? Tidak mengherankan jika dia mempunyai pikiran seperti itu. Sebenarnya sederhana saja, ketika mereka pergi keluar bersama Hong Dali, mereka biasanya dalam kelompok besar. Ada pria dan wanita dalam kelompok itu, dan bahkan jika Tang Muxin dan Lin Yanwei memiliki pesona yang maksimal, mereka tidak akan menarik banyak perhatian karena pria secara tidak sadar akan menghindari nafsu yang berlebihan terhadap wanita yang sudah menjadi milik seseorang. Selain itu, dengan Hong Dali sebelumnya, mereka lebih banyak bepergian ke tempat-tempat yang tidak terlalu ramai, jadi lebih sedikit orang yang memperhatikan mereka. Hasilnya tentu saja tidak begitu mengesankan. Kali ini, situasinya berbeda, wanita memang suka berbelanja. Lokasi menjadi hal penting saat memutuskan tempat berbelanja. Tentu saja, mereka akan pergi ke tempat yang lebih ramai. Itu dan 125 kelebihan merekalah yang menyebabkan situasi saat ini. Awalnya, hanya ada beberapa orang yang mengikuti mereka. Ketika mereka melihat Tang Muxin dan yang lainnya berlari, mereka juga ikut berlari. Kemudian, yang di udara juga mengikutinya. Situasinya seperti bola salju yang menggelinding dan semakin cepat dan akhirnya, seluruh jalan perbelanjaan selebar 100 meter itu dipenuhi orang-orang yang berlari. Banyak yang bertanya kepada tetangga mereka sambil berlari, "Kakak, apa yang kamu lakukan? Apakah ini maraton?" Pihak lain juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya juga tidak tahu, saya melihat semua orang berlari, jadi saya mengikutinya. Begitu saja, situasi menjadi semakin buruk dan berbahaya. Semakin banyak bunga muncul di tangan para pelamar yang memohon kepada Tang Muxin untuk menerima persembahan mereka. Ya Tuhan, yang kami inginkan hanyalah berbelanja dan memuaskan rasa ingin tahu kami, mengapa harus menjadi seperti ini? Melihat ekspresi fanatik orang-orang di belakang mereka, mereka bertiga berteriak dalam hati. Itu pertanda yang sangat berbahaya. Para pelamar yang hingar-bingar itu mungkin benar-benar mencoba melamar mereka di jalan. Kalau mereka dilamar di jalan, ya Tuhan, bagaimana mereka akan menghadapi dunia? Saat mereka bertiga berlari, mereka merasa semakin cemas. Tiba-tiba, Tang Muxin melihat secercah harapan. Dia berteriak, itu seperti dojo seni bela diri di depan, ayo bersembunyi di dalam. Baiklah, baiklah. Itu ide yang bagus. Ketiganya segera menutupi wajah mereka dengan syal. Tiba-tiba, Ling Xiaoyi menarik kedua orang lainnya dan mempercepat langkahnya. Mereka bergegas melewati pintu-pintu dojo seni bela diri dan bersembunyi di balik pintu-pintu itu. Situasinya kemudian menjadi cukup menarik. Para pelamar fanatik itu semua menyerbu ke dalam dojo bela diri tanpa mempedulikan apapun. Mereka semua masih memegang bunga di tangan mereka.
Para siswa di dojo bela diri mengira mereka ada di sini untuk menantang dojo atau mungkin untuk menggoda murid-murid perempuan mereka yang cantik, jadi mereka semua mulai menyerang para pria itu tanpa desakan lebih lanjut. Setelah pertarungan yang memusingkan, semua pelamar diusir dari dojo. Mereka akhirnya diselamatkan. Ya Tuhan! Tang Muxin mendesah gemetar. Dunia ini gila. Ya. Lin Yanwei juga ketakutan dan terengah-engah. Ini bahkan lebih buruk daripada penggemar gila di bumi. Ini pertama kalinya aku mengalami hal seperti ini. Sekarang sudah baik-baik saja, sekarang sudah baik-baik saja. Ling Xiaoyi menyeka keringat dingin di dahinya. Setidaknya kita tidak membuat terlalu banyak masalah. Ketiga wanita itu masih dalam keadaan terkejut dan berusaha menenangkan diri ketika tiba-tiba terdengar suara kekanak-kanakan yang bertanya, "Kakak-kakak, apa yang kalian lakukan?" Mereka melihat ke bawah dan melihat bahwa itu adalah seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Anak itu tampak sangat cantik dan lembut, dengan mata yang jernih dan bercahaya. Dia menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Adik kecil yang manis sekali, siapa namamu? Tang Muxin langsung merasa sayang pada anak laki-laki itu. Dia berjongkok dan bertanya, bisakah kau memberitahuku? Oh, kakek bilang aku tidak boleh memberitahu namaku kepada orang asing. Anak laki-laki itu jelas sedikit malu. Dia mundur selangkah dan berkata dengan malu, aku harus mendengarkan kakek. Anak ini. Semakin Tang Muxin dan dua orang lainnya menatap anak laki-laki itu, semakin mereka menyukainya. Mereka baru saja akan menggodanya ketika seorang pemuda keluar dari dojo mencarinya. Dia tersenyum dan berkata, Siki, ini dia, giliranmu hampir tiba, cepatlah, bersiap-siap. Oh, hampir saja aku lupa. Bocah laki-laki bernama Siki itu menepuk kepalanya dengan tangannya dan berkata kepada Tang Muxin dan yang lainnya, kakak-kakak, aku harus masuk sekarang, sampai jumpa. Kemudian, dia melambaikan tangan dan berlari masuk. Apakah namanya Siki satu? Tang Muxin berkata dengan heran. Nama yang sangat aneh, kalau dipikir-pikir, dia masih anak kecil, apakah dia berlatih di dojo? Aku tidak yakin. Lin Yanwei memikirkannya dan memutuskan bahwa lebih penting untuk kembali terlebih dahulu. Aku tidak menyangka kita akan menyebabkan keributan besar dengan pergi berbelanja, kita harus kembali ke villa terlebih dahulu. Ling Xiaoyi juga mengangguk. Ya, aku juga berpikir begitu. Benar sekali, Tang Muxin melihat sekeliling, lalu melihat papan nama dojo seni bela diri. Dojo Gigi Naga. Ini adalah Dragon Tooth Dojo, mari kita panggil Liang. Tang Muxin mengeluarkan komunikator yang khusus digunakan di Galaxy Alliance. Itu adalah perangkat seukuran kancing yang dapat disematkan pada pakaian dan sangat praktis. Liang, di mana kamu? Kami berada di Dragon Tooth Dojo, cepat datang dan panggil kami. Bab 704. Siki kecil yang luar biasa. Pada saat yang sama, di sisi lain, Fang Wei duduk di sofa dan berbicara dengan bawahannya yang diproyeksikan secara holografis. Tuan Muda Wei, ada keributan di lingkungan Shenluo Timur, menurut orang-orang kami, keributan itu disebabkan oleh 3 wanita. Pria itu tampak sangat rendah hati dalam proyeksi holografik. Menurut gambar yang dikirim, ketiga wanita itu seharusnya adalah orang-orang yang disebutkan Tuan Muda Wei sebelumnya. Oh, hanya 3 orang. Fang Wei tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Ini kesempatan bagus, di mana mereka sekarang? Mereka masih bersembunyi di Dragon Tooth Dojo, kata bawahan itu dengan hormat. Haruskah kita mengirim seseorang ke sana? Ngomong-ngomong, kedua wanita di samping Hong Dali memang sangat menyenangkan. Fang Wei menyentuh dagunya. Dia berbalik dan menatap wanita berkulit ungu muda yang terbaring di tempat tidur. Wanita cantik itu tiba-tiba tampak biasa saja di mata Fang Wei. Kalau tidak, mengapa orang mengatakan seseorang bisa benar-benar marah sampai mati jika mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain? Tanpa perbandingan, wanita cantik yang terbaring di tempat tidur itu sekitar 90 poin, yang jauh lebih baik daripada Sally dan Susan. Tetapi setelah melihat Tang Muxin dan Lin Yanwei, wanita ini tampak biasa saja. Fang Wei segera mengambil keputusan. Hanqi ada di Thunder Dojo, kurasa dia ada di cabang di lingkungan timur, kan, minta dia untuk membawa beberapa orang, ayo pergi ke Dragon Tooth Dojo hari ini. Ya, Tuan Muda Wei, jawab bawahannya cepat. Ingat, ciptakan suasana yang meriah. Fang Wei terkekeh. Kita akan menantang Ola dan mengambil alih ketiga wanita di tengah kekacauan itu, siapkan pesawat luar angkasa, mari kita bersenang-senang, hehe. Meminta orang-orang dari Thunder Hall untuk menantang mereka, saat perhatian orang-orang tertuju pada mereka, diam-diam membawa pergi ketiga wanita itu. Kedengarannya seperti rencana yang sempurna. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan orang desa seperti Hong Dali tanpa bukti? Saat dia mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Fang Wei tidak mungkin melawannya dalam masalah ini, kan? Di Thunder Hall, dukungan mereka adalah Thunder Battle Arena, yang dikenal karena kekuatan mereka melampaui cakrawala.
Tidak ada salahnya jika orang-orang dari Thunder Hall menantang Dragon Tooth Dojo untuk bertukar jurus. Dimengerti. Bawahan itu membungkuk hormat. Saya akan menyiapkan pesawat luar angkasa sekarang. Di Villa Hong Dali. Aku tidur nyenyak. Hong Dali akhirnya terbangun. Dia meregangkan tubuhnya dengan malas dan berkata, puas, memang, tidur saat aku lelah, ini adalah kehidupan yang sempurna. Karena dia sudah bangun dan hari sudah cukup larut, sudah sewajarnya kalau sudah waktunya makan malam. Namun, setelah Hong Dali turun ke bawah dan berkeliling beberapa kali, dia tidak melihat Tang Muxin, Lin Yanwei, atau Ling Xiaoyi. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ya, Heartbreaker, di mana Xin Xin? Kemana dia pergi? Mereka pergi berbelanja. Lucifer si pemecah hati sedang sibuk mengutak-atik sesuatu. Sambil mengutak-atik, dia berbalik dan berkata, aku ingin ikut dengan mereka, namun, saat ku dengar mereka akan berbelanja, aku tidak berani ikut, aku khawatir aku akan mati kelelahan. Sepertinya semua pria punya fobia terhadap belanja. Oh, begitulah, aku akan melanjutkan tidurku, kalau begitu. Hong Dali mengusap matanya. Wanita bisa menjadi sangat gila saat mereka pergi berbelanja. Hong Dali juga takut. Sebelum dia bisa kembali ke kamar, pelayan robot itu mendekatinya dan berkata, Tuan muda, Li Yang ingin berbicara dengan Anda. Li Yang. Apa yang sedang dia lakukan? Hong Dali mengangguk. Oke. Pelayan robot itu segera memproyeksikan gambar holografik Li Yang. Begitu Li Yang melihat Hong Dali, dia berkata, Tuan muda, Nona Xin Xin dan yang lainnya dalam masalah. Kudengar beberapa pengejar gila mengejar mereka. Mereka sekarang bersembunyi di Dragon Tooth Dojo. Apakah Anda ingin pergi ke sana? Iya kan? Xin Xin ku dikejar orang gila. Hong Dali menatap dengan mata terbuka lebar. Ini tidak mungkin, siapa yang berani melakukan itu? Xiaoyi tidak mengusir mereka. Sepertinya jumlahnya terlalu banyak. Ekspresi Li yang lucu. Kudengar jumlahnya ribuan. Sial. Hong Dali terbangun kaget. Ribuan orang mengejar tunangannya. Ini tidak bisa ditoleransi. Dojo Gigi Naga. Aku akan segera ke sana. Saatnya untuk pertunjukan yang bagus. Lucifer langsung membuang apa yang sedang dimainkannya dan dengan tegas berkata, aku ikut. 8 antek lainnya juga ikut. Kami ikut juga. Levis, yang sedang istirahat dari pusat kebugaran dan keluar mencari makanan, mendengar dan ikut bergabung. Saya juga, ini kesempatan bagus untuk melihat standar seni bela diri mereka. Setuju, kita berangkat sekarang. Tang Muxin, Lin Yanwei, dan Ling Xiaoyi dalam kesulitan. Ini tidak bisa ditunda. Mereka segera berangkat. Di Dragon Tooth Dojo. Membosankan untuk menunggu. Meskipun ada banyak pesawat ruang angkasa yang terbang di sekitar kota utama aliansi galaksi di bintang Super Silver Blue, masalahnya adalah kota itu terlalu besar. Oleh karena itu, tidak ada bedanya dengan bumi. Li Yang akan membutuhkan waktu setidaknya setengah jam untuk tiba. Ayo masuk dan lihat-lihat. Ketiganya bosan menunggu. Tang Muxin menyarankan. Lihat apa yang terjadi di dalam, ini adalah dojo seni bela diri, apakah akan ada pertarungan seru? Harusnya ramai. Lin Yanwei setuju. Kita tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, mari kita lihat ke dalam, kurasa kita tidak akan diusir, kan? Kurasa tidak. Ling Xiaoyi cukup yakin. Saat aku mengumpulkan informasi sebelumnya, aku memasuki dojo seni bela diri, mereka biasanya tidak mengusir orang, kudengar standar penerimaan murid mereka sangat ketat, orang biasa tanpa dasar sama sekali tidak akan diterima, biaya mereka juga tidak murah, sekitar $10.000 galaksi. $10.000 galaksi setahun, memang tidak murah. Wah, pasti sangat mengesankan. Tang Muxin melangkah masuk dengan penuh semangat. Cepat, ayo pergi. Dragon Tooth Dojo, nama Master Dojo pertama tidak dapat diverifikasi lagi. Namun karena kampung halaman Master Dojo pertama memiliki tulang naga yang sangat besar, yang dikenal sebagai Dragon Tooth, dojo tersebut dinamai berdasarkan tulang tersebut. Saat Tang Muxin dan yang lainnya masuk, tampak seolah-olah sedang diadakan persidangan di dalam dojo. Di aula yang luas itu, ada 3 pembakar dupa tripod besar. Ukurannya tampak sama, tetapi berat masing-masing pembakar berbeda dan terukir. 200 kg, 400 kg, 800 kg. Pembakar dupa dengan ukuran yang sama tetapi dengan berat yang berbeda. Tampaknya perbedaannya terletak pada kepadatannya. Pada saat itu, banyak sekali siswa yang maju untuk mengangkat pembakar dupa. Ada sekitar 1000 siswa di Dragon Tooth Dojo. Siswa berikutnya yang mengikuti ujian adalah seorang pria kuat yang tingginya sekitar 2 meter. Kulitnya berwarna hijau muda dan sangat berotot. Dia tampak sangat menakutkan dan tangguh. Beberapa murid akan menyemangatinya dari waktu ke waktu. Markala, kamu bisa melakukannya, benar sekali. Ayo, kamu mengangkat pembakar dupa seberat 400 kg tahun lalu, setelah berlatih di Great Wilderness Rahasia Dojo. Aku yakin kamu bisa melakukannya, benar sekali.
lakukan yang terbaik. Tang Muxin dan yang lainnya saling berpandangan. Sepertinya Markala akan mencoba mengangkat pembakar dupa seberat 800 kg. Markala membungkuk ke arah penonton dan perlahan berjalan ke depan pembakar dupa seberat 400 kg. Hei! Markala mengangkat pembakar dupa tinggi-tinggi sambil berteriak. Para siswa di sekitarnya bertepuk tangan untuknya. Hebat, fantastis, hebat, kau memang jenius di dojo kami, lakukan yang terbaik. Berikutnya adalah yang seberat 800 kg. Setelah meletakkan pembakar dupa seberat 400 kg, Markala sama sekali tidak tampak kehabisan napas. Ia berjalan ke depan pembakar dupa seberat 800 kg. Hah! Kali ini, kulit Markala berubah menjadi hitam kehijauan. Itulah reaksi dari meningkatnya aliran darahnya. Pembakar dupa bergetar sedikit saat diangkat. Boom! Sayang sekali, Markala melingkarkan lengannya di sekitar pembakar dupa, tetapi tidak bisa mengangkatnya. Iya, sayang sekali, benar, tinggal sedikit lagi. Tidak buruk juga, kekuatannya seharusnya setidaknya 300, dia sudah selangkah lebih dekat untuk menjadi planet warrior. Benar juga. Ini menarik. Tang Muxin berseri-seri saat dia menonton. Hasil dari latihan mereka adalah peningkatan kekuatan. Seharusnya begitu. Li Nianwei mengangguk. Dia dianggap tidak buruk karena mampu mengangkat beban 800 kg. Kerumunan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Selanjutnya, Siki 1. Seorang siswa di aula melihat kartu nama yang diproyeksikan dan berkata, Siki, giliranmu. Iya, oke. Siki kecil tersenyum sambil melangkah maju. Dia masih muda dan tampak lemah dan kurus. Tang Muxin terkejut. Anak sekecil itu juga ikut ujian. Siki kecil tersenyum saat memasuki aula. Ia berjalan langsung ke pembakar dupa seberat 400 kg. Ia melihat ke kiri dan kanan. Seluruh aula sunyi, tak seorang pun berkata apapun. Ya hei. Tubuh Siki kecil terlalu kecil dan tidak mampu mengangkat pembakar dupa. Dia hanya bisa berjongkok di depan dan menggunakan tangannya untuk mengangkatnya dari bawah. Dia mengerahkan kekuatannya dan pembakar dupa seberat 400 kg itu terangkat. Wah! Tang Muxin menyaksikan dengan mulut menganga. Anak kecil ini sangat kuat. Oh, ya. Li Nianwei juga terkejut. Sepertinya dia sekuat Levis, kan? Hampir. Ling Xiaoyi setuju. Tapi Levis mungkin tidak sekuat itu di usianya. Boom! Setelah dia meletakkan pembakar dupa seberat 400 kg, dia berjalan ke depan pembakar dupa seberat 800 kg. Apakah dia akan mencobanya? Luar biasa. Tang Muxin tampak berbinar-binar. Anak kecil ini sungguh luar biasa. Sementara yang lain terkejut dengan kekuatan Little Siki, dia dengan cepat berjongkok di depan pembakar dupa seberat 800 kg dan menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Ya hei! Dia mengangkat pembakar dupa seberat 800 kg itu begitu saja. Itu sungguh menakjubkan. Anak sekecil itu, mampu mengangkat pembakar dupa seberat 800 kg. Sungguh luar biasa. Ya ampun, ini, tidak heran Siki kecil makan begitu banyak, dia benar-benar kuat, benar, dia baru berusia 7 tahun dan sudah begitu kuat, bagus, bagus, anak ini luar biasa. Tang Muxin tersenyum sambil melambaikan tangan pada Siki kecil. Siki kecil, kamu luar biasa. Ya, kakak, kamu, bagaimana kamu tahu kalau aku dipanggil Siki? Mendengar itu, Siki kecil merasa sedikit malu. Aku rasa aku belum memberitahumu. Kemudian, dia segera menyadarinya. Ya, kakak laki-laki pasti sudah memberitahumu. Benar sekali, jadi namamu Siki. Tang Muxin tersenyum lebar. Berapa umurmu? Namaku Siki 1. Siki kecil tersenyum sambil menjawab. Usiaku 6 tahun. Suasananya cukup bagus dan Siki kecil memamerkan kekuatannya. Tang Muxin dan yang lainnya dalam suasana hati yang baik menyaksikan ujian. Murid-murid lainnya semuanya ramah. Tepat pada saat ini, seseorang muncul dan merusak suasana yang harmonis. Fang Wei membawa sekelompok orang untuk menantang dojo. Bab 705. Dali pandai mengejek orang lain. Kudengar ilmu bela diri yang diajarkan di sini tidak buruk. Seorang pemuda berjubah prajurit abu-abu setinggi 2,5 meter berjalan mendekat dan berkata. Kami dari Thunder Dojo, kami ingin bertukar beberapa jurus denganmu, maukah kau memberi kami kehormatan? Merupakan hal yang umum bagi dojo untuk saling berkompetisi. Para siswa pun tidak terlalu terkejut. Mereka mundur ke samping dan kedua belah pihak terbagi menjadi dua kelompok. Suasananya dianggap ramai, tetapi Tang Muxin segera menyadari ada yang tidak beres. Saudari Nianwei, orang di kelompok lain itu mirip Fang Wei. Itu dia. Li Nianwei mengangguk. Kebetulan sekali, sepertinya mereka ke sini dengan suatu motif. Bawa kami pergi dari tengah kekacauan ini. Ling Xiaoyi langsung berdiri di depan Tang Muxin dan Li Nianwei. Hati-hati,
jangan terlalu jauh dariku. Sebagai antek utama Hong Dali, Ling Xiaoyi dilindungi oleh lingkaran cahaya. Menghadapi sekelompok siswa seni bela diri, mengalahkan 3 atau 5 dari mereka adalah hal yang mudah. Tang Muxin dan Lin Yanwei mengangguk. Ya, karena seseorang datang untuk menantang, Dragon Tooth Dojo harus mengirim seseorang untuk menghadapi tantangan itu. Markala berjalan mendekat dan menatap pemimpin kelompok itu. Bolehkah aku tahu namamu? Thunder Dojo Hanki. Pemimpin itu memiliki suara kasar yang terdengar seperti subwoofer. Kamu. Dragon Tooth Dojo Markala. Markala mengepalkan tangannya. Tolong. Bukan siapa-siapa. Hanki melangkah maju dan melayangkan pukulan ke arah Markala. Apakah hanya kamu yang bisa bertarung di dojo ini? Kamu tampaknya tidak hebat. Pukulannya sangat kuat. Markala mengangkat tangan kanannya untuk menangkis pukulan itu dan menimbulkan suara ledakan keras. Ia mundur 3 langkah dan lengan kanannya menjadi mati rasa. Tidak apa-apa jika terluka ringan. Yang penting nada bicara Hanki membuatnya tidak senang. Seseorang lebih baik mati daripada dipermalukan. Tidak apa-apa bagi mereka untuk menantang dojo, dan bahkan tidak apa-apa jika mereka kalah. Namun, tidak baik bagi mereka untuk melontarkan hinaan. Markala menggertakkan giginya dan berkata dengan suara berat, kau di sini dengan sengaja untuk membuat masalah. Hehe, kau benar. Hanki terkekeh sambil mengayunkan tinjunya ke wajah Markala seperti tamparan. Semuanya, maju. Melihat pihak lain tidak datang dengan niat baik, dia memerintahkan siswa lainnya untuk menyerang. Ketika dia mengatakan hal ini, itulah yang diinginkan Fang Wei. Fang Wei cukup tegas. Mengetahui bahwa Tang Muxin dan 2 orang lainnya pasti sedang menunggu seseorang untuk menjemput mereka, waktu sangatlah berharga dan mereka tidak bisa menunggu mereka bertarung satu persatu. Oleh karena itu, ia mengedipkan mata pada anak buahnya dan mereka segera bergegas menuju pihak lain. Melihat itu, orang-orang dari Dragon Tooth Dojo juga bergegas maju untuk menghadapi mereka. Pada pertarungan pertama, situasi sudah tidak terkendali. Dragon Tooth Dojo meliputi area seluas sekitar 20.000 meter persegi. Aula ini setidaknya seluas 5.000 meter persegi. Itu cukup luas. Begitu perkelahian terjadi, ada banyak orang di mana-mana. Mata Tang Muxin tajam dan segera melihat 8 siswa dari Thunder Dojo berpura-pura bersembunyi saat mereka perlahan mendekatinya. Mereka memang ada di sini untuk kita, Tang Muxin mengingatkan. Jumlah mereka ada 8, saudari Xiaoyi, berhati-hatilah. Aku mengerti. Ling Xiaoyi sudah bersiap. Pada saat itu, terdengar suara yang familiar dari belakang mereka, kakak-kakak, sembunyilah di belakangku, aku sangat kuat. Itu Siki kecil. Dia takut mereka akan diganggu dan datang untuk melindungi mereka. Hehe, anak kecil. Suasana hati Tang Muxin langsung berubah. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih, saat Dali datang, aku akan mengenalkannya padamu. Apakah kakak Dali sangat kuat? Siki kecil mengamati 8 orang yang mendekat sambil bertanya. Apakah dia kuat? Kekuatannya biasa saja, tetapi ada seseorang yang sangat kuat. Tang Muxin berseri-seri karena gembira. Kau akan melihatnya saat mereka tiba di sini, hanya saja, aku tidak yakin apakah orang itu akan datang. Mendengar itu, Ling Xiaoyi menahan tawanya. Burung-burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Tang Muxin bertingkah seperti Hong Dali, membeli hati. Tak lama kemudian, ke-8 pria itu mendekati Tang Muxin dan yang lainnya, dan mereka mulai bertarung. Ayah. Saat Ling Xiaoyi melawan 3 orang, Siki kecil mengepalkan tinjunya. Meskipun dia masih kecil, kekuatannya sama sekali tidak kecil. 5 orang yang tersisa terlempar dari tanah, mereka terlempar sejauh 14 hingga 15 meter. Di antara pertarungan kelompok, ada orang di mana-mana. Meskipun gerakan mereka tidak kecil, mereka tidak diperhatikan, para siswa dojo ini sebagian besar adalah murid Orde keempat atau Orde kelima. Mereka belum maju ke planet Warriors. Pendekatan mereka tampak agresif, tetapi kekuatan mereka biasa-biasa saja. Segera, Fang Wei melihat bahwa 8 orangnya tidak cukup, dan dengan cepat memanggil 20 orang lagi. Dia bertekad untuk mencapai tujuannya. 20 orang lebih, Ling Xiaoyi masih bisa menangani 3 hingga 5 orang. Namun lebih dari itu tidak mungkin. Siki kecil masih kecil, walaupun dia kuat, dia belum mampu mengurus dirinya sendiri. Pada saat kritis itu, terdengar suara malas. Iya, hari apa ini, suasananya begitu ramai, begitu ramai. Mendengar itu, Tang Muxin, Lin Yanwei, dan Ling Xiaoyi akhirnya merasa lega. Hong Dali telah tiba. Hong Dali telah tiba bersama orang-orangnya, Tang Muxin dan yang lainnya bergegas menyambut mereka. Meskipun Hong Dali adalah seorang pemboros, tetapi di hati orang-orang, dia tidak ada bandingannya. Siapapun yang berani menindas teman-temannya tidak akan berakhir baik. Kudengar kau membuat keributan hari ini. Hong Dali berseri-seri saat ia mengamati Tang Muxin.
Itu hampir menyebabkan kemacetan lalu lintas, luar biasa. Aku tidak. Mendengar itu, Tang Muxin merasa malu. Aku tidak sehebat itu, hehe. Saat mereka bercanda, Fang Wei marah besar. Tang Muxin dan Lin Yanwei sama-sama menawan. Mereka membuat kegaduhan besar hari ini. Begitu wanita dikelilingi oleh perhatian, nilai mereka akan berbeda. Para selebritas wanita di bumi, meskipun penampilan mereka mungkin tidak berada di peringkat teratas, mengapa mudah bagi mereka untuk menjadi kekasih impian pria? Sederhana saja. Tidak peduli apa, begitu ada banyak orang yang mengejar sesuatu pada saat yang sama, nilainya akan berubah. Fang Wei sekarang seperti ini. Meski Tang Muxin dan Lin Yanwei keduanya memang memikat hatinya, Fang Wei tidak sebegitu menginginkan mereka. Tetapi sekarang setelah dia mendengar mereka berdua menarik perhatian banyak pria, keadaannya berbeda. Pikirkanlah. Jika kedua wanita ini miliknya, dan dia membawa mereka ke jalan, tatapan seperti apa yang akan dia dapatkan? Seberapa tampan dia? Berapa banyak tatapan iri dan cemburu yang akan dia terima? Sebelumnya, dia hanya berpikir untuk bersenang-senang dengan mereka. Namun sekarang berbeda. Dia berpikir, wanita-wanita cantik, hanya aku yang pantas ditemani mereka. Siapa Hong Dali? Siapa dia yang memiliki wanita-wanita cantik yang membuatku cemburu? Hehe, Hong Dali, ini pasti takdir, kita bertemu lagi. Fang Han melangkah maju, memperlihatkan senyum dingin. Kamu bebas jalan-jalan di sini hari ini. Hehe, tidak ada pilihan lain. Hong Dali biasanya ceroboh dan tidak berperasaan. Yang penting, dia tidak pernah ambigu. Aku tidak perlu datang, tetapi karena kamu di sini, aku harus datang. Tangan orang tidak boleh terlalu panjang, kalau tidak, saat mereka tumbuh hingga 2 meter, mereka bisa memegang kamera mereka sendiri untuk mengambil potret keluarga. Hong Dali sangat pandai mengejek orang lain. Tang Muxin dan Lin Yanwei sama-sama tergelitik oleh kata-kata Hong Dali. Penampilan mereka yang menawan membuat Fang Wei menatapnya. Dia sangat cemburu. Hong Dali, jangan manfaatkan kebaikanku. Fang Wei menyipitkan matanya. Beraninya kau bicara seperti ini padaku, bunuh saja dia. Aku masih khawatir tidak akan mendapat kesempatan untuk menyerangmu. Beraninya kau mengejekku seperti itu. Bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan yang bagus seperti itu? Mendengar perkataan Fang Wei, dua orang pria yang mengenakan jubah Thunder Dojo melangkah maju dengan langkah besar. Fang Wei menyombongkan diri. Hehe, mereka adalah murid dari Thunder Dojo, kalian seharusnya pernah mendengar tentang Thunder Dojo, mereka berada di bawah Thunder Battle Arena. Salah satu dari 5 raksasa di galaksi, sebaiknya kalian tidak menyentuh mereka, jika kalian menyerang murid dari Thunder Dojo, akibatnya akan mengerikan. Maksud Fang Wei jelas. Aku bisa memukulmu, tetapi kau tidak bisa memukulku. Jika kau memukulku, kau akan melawan Thunder Dojo. Kalau begitu, konsekuensinya akan mengerikan. Jika terjadi sesuatu di masa mendatang, jangan salahkan aku. Keributan itu menarik perhatian semua orang. Bagaimanapun, alasan Fang Wei membawa orang-orang Thunder Dojo adalah Tang Muxin dan Lin Yanwei. Sekarang tunangannya sudah ada di sini. Tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran. Segera, mengetahui bahwa mereka berada dalam situasi yang menguntungkan, orang-orang dari Thunder Dojo mundur di belakang Fang Wei seperti air pasang. Dari sini, dapat dilihat bahwa keluarga Fang, tempat Fang Wei berasal, cukup kuat. Setidaknya, sebagian dari Thunder Dojo memiliki hubungan baik dengannya. Jika tidak, dengan kedudukan Thunder Dojo, mereka tidak akan bekerja untuk Fang Wei. Di sisi lain, orang-orang dari Dragon Tooth Dojo dengan cepat pulih dan berdiri di samping Hong Dali. Jelas bahwa Fang Wei dan Hong Dali tidak berada di pihak yang sama. Fang Wei menentang mereka, musuh dari musuh adalah teman. Itu seharusnya benar. Sekarang sudah jelas ada dua kelompok terpisah di aula, semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Sepertinya Fang Wei ini sudah siap, dia sudah merencanakan semuanya sejak awal. Ya, tidak masalah bagi Thunder Dojo untuk menantang dojo kami, namun, akan menjadi masalah jika mereka diserang oleh orang luar, mereka pasti akan mendapat masalah. Akan menyedihkan jika mereka dipukuli, siapa yang rela berdiri di sana dan dipukuli tanpa membela diri. Fang Wei ini memang licik, dia mungkin membawa orang untuk membuat masalah agar bisa mendapatkan kedua wanita cantik itu. Kurasa begitu, tidak akan mudah menyelesaikan masalah hari ini. Bab 706. Yang terkuat vs yang terkuat. Mendengarkan diskusi di sekelilingnya, Fang Wei merasa bangga pada dirinya sendiri. Inilah efek yang diinginkannya. Hong Dali bahkan tidak berani melawannya. Dia bisa saja menyerang Hong Dali, tetapi jika Hong Dali melawan, dia akan melawan salah satu dari 5 raksasa galaksi. Dia tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi setelah itu. Ini akan menjadi menarik. Semua orang di tempat kejadian menunggu tanggapan Hong Dali. Mereka semua bertanya-tanya apakah Hong Dali akan melawan. Oh, kukira terjadi sesuatu.
Hong Dali menyeringai sambil menatap kedua murid Thunder Dojo yang berdiri di depannya seperti dewa pintu. Ia tersenyum dan berkata, apakah kita benar-benar harus bertarung? Sebenarnya, aku tidak ingin melakukannya. Kita tidak perlu bertarung. Kedua murid Thunder Dojo itu menyilangkan tangan dan tersenyum. Selama kau memanggil kami, kakek, dan meminta kami untuk mengampuni nyawamu, kami akan membiarkanmu pergi, oke? Bagaimana jika aku menolak? Tanya Hong Dali. Para murid Thunder Dojo berkata, jangan salahkan kami karena tidak bersikap lunak padamu. Baiklah. Hong Dali mengangkat bahu dan menoleh ke arah Levis yang ada di belakangnya. Kau mendengarnya. Saya mengerti, Tuan Muda. Levis tersenyum dan berkata, saya sudah lama tidak berkelahi dan tulang-tulang saya mulai kaku, saya akan berolahraga hari ini. Sambil berbicara, dia melangkah maju dan menyingkirkan pakaiannya, memperlihatkan tubuh berotot dan seimbang. Saat dia berdiri di depan dua siswa Thunder Dojo, semua orang menarik napas dalam-dalam. Kedua murid Thunder Dojo itu tingginya sekitar 2,4 meter. Mereka perkasa dan kuat, ancaman yang nyata. Levis tingginya hanya sekitar 1,9 meter. Ia tampak seperti anak kecil yang berdiri di depan kedua pria itu. Tepat saat itu, Siki kecil diam-diam menarik pakaian Hong Dali dan berbisik mengingatkannya, kamu adalah kakak Dali. Hati-hati, aku bisa melihat bahwa kedua orang itu sangat kuat. Wah, anak kecil yang lucu sekali. Hong Dali menunduk dan langsung merasa geli. Nak, siapa namamu? Kakek bilang aku tidak boleh memberitahu namaku kepada orang asing. Siki kecil menggelengkan kepalanya dengan tegas. Jadi aku tidak bisa memberitahumu. Jadi kamu merahasiakannya. Hong Dali memikirkannya, lalu bertanya, apa sebutan orang lain untukmu? Mereka semua memanggilku Siki. Suara Siki kecil terdengar muda, anak kecil itu sangat pintar. Dia tidak menentang perintah kakeknya tetapi tetap bisa memberitahu orang-orang namanya. Tang Muxin dan Lin Yanwei menutup mulut mereka. Hong Dali benar-benar menyebalkan. Wah, nama yang bagus. Hong Dali tertawa dan berjongkok. Dia berkata, kalau begitu, Siki kecil, mari kita tonton pertunjukannya, ya. Baiklah, jawab Siki kecil. Dan pertunjukannya pun dimulai. Levis mungkin lahir di bumi, tetapi dia tidak seperti penduduk asli lainnya, dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan otot-ototnya. Itu, dengan efek halo Hong Dali, telah membuatnya hampir tak terkalahkan. Levis tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya melawan dua siswa bela diri biasa sama sekali. Aku akan menggunakan 200% kekuatanku. Sambil berbicara, dia mengendalikan otot-ototnya dan otot-ototnya mengembang. Dalam sekejap, dia telah menjadi mesin pertempuran yang mengerikan. Pertempuran pun dimulai. Pertarungan itu pun berakhir, hanya terjadi sesaat kontak dan kedua murid Thunder Dojo terpental, melayang lebih dari 10 meter di udara sebelum terbanting ke tanah. Semua orang terkejut. Ini terlalu menakutkan, aku bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Pria kecil ini sangat kuat. Dia benar-benar melempar dua orang yang jauh lebih besar darinya seperti roti kukus. Latar belakang macam apa yang dimiliki Hong Dali ini? Dia benar-benar memiliki seseorang yang begitu kuat bersamanya. Bahkan mulut Siki kecil ternganga. Wah, kakak Dali, dia hebat sekali. Hong Dali tersenyum dan bertanya, apakah kamu ingin mempelajari keahliannya? Bisakah aku belajar? Wajah Siki kecil tampak terkejut. Jika aku bisa belajar, bisakah kamu memintanya untuk mengajariku? Tidak masalah. Begitu saja, Hong Dali mendapat teman baru. Siki kecil, yang baru berusia 6 tahun tetapi bisa mengangkat beban 1000 pon. Apakah ada orang lain yang bisa bertarung lebih baik? Levis menatap sekelompok besar orang yang berdiri di belakang Fang Wei dan meregangkan otot lehernya dengan memutar kepalanya ke samping. Itu membuat suara retakan yang menakutkan. Kedua gelandangan tak berguna ini bahkan tidak cukup bagiku untuk melakukan pemanasan. Melihat Hong Dali memiliki pria yang begitu kuat dan perkasa di sisinya, Fang Wei sedikit tertegun. Setelah terkejut sebentar, Fang Wei tertawa. Awalnya dia hanya tertawa pelan, lalu tertawa makin keras. Hahaha, hahaha, Hong Dali, beraninya kau menyerang murid-murid Thunder Dojo, hahaha. Dia tertawa sebentar, lalu berbalik dan berkata kepada murid-murid dojo lainnya, apa semua orang mendengarnya? Bawahan Hong Dali bilang tidak ada satupun dari kalian yang bisa bertarung, mereka sama sekali tidak menghormatimu, kau tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, atau perlu kukatakan lagi. Begitu Anda bergabung dengan sebuah dojo bela diri, kehormatan dojo bela diri tersebut merupakan hal yang paling penting. Awalnya, ketika orang-orang ini muncul di Thunder Dojo hari ini, para murid tidak terlalu banyak berpikir karena mereka hanya membuat masalah. Mereka sendiri terkadang menantang dojo lain, dan ini adalah kejadian yang biasa terjadi seperti minum air, jadi mereka tidak terlalu mempermasalahkannya. Ternyata ada yang menghina mereka dengan mengatakan bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang bisa bertarung. Ini tidak bisa ditoleransi.
Demi kehormatan Thunder Dojo, ini menjadi alasan untuk bertarung sampai akhir. Kesombongan. Han Qi yang tinggi dan berwajah garang melangkah maju. Dia menatap Levis dan menggeram. Aku akan melawanmu. Apakah kau yang terkuat? Levis mendongak. Kau memang terlihat lebih kuat dari dua sampah sebelumnya. Kau akan tahu seberapa kuatnya aku nanti. Han Qi berlari ke arah Levis dengan semburan energi. Ini adalah salah satu keterampilan khusus Thunder Dojo, Steel Mountain Dash. Gerakan ini memusatkan kekuatan seluruh tubuh pada bahu dan dipadukan dengan kekuatan momentum ke depan. Begitu mengenai bahu, hasilnya kemungkinan besar tulang patah dan ligamen putus. 300%. Bagaimanapun, ini bukan bumi. Levis tidak akan ceroboh. Dia segera meningkatkan kekuatannya menjadi 300%. Otot-otot di sekujur tubuhnya langsung berkilau dengan warna biru abu-abu, lalu dia mengepalkan tangan kanannya dan mengarahkan pukulan ke bahu Han Qi, tempat sebagian besar kekuatannya terkonsentrasi. Yang terkuat vs yang terkuat. Boom! Suara tumpul terdengar. Levis terdorong mundur sekitar 3 meter karena kekuatan benturan, tetapi Han Qi bahkan lebih parah. Tubuhnya yang setinggi 2,5 meter terlempar ke udara. Tubuhnya jungkir balik di udara bersama aliran darah hijau dan akhirnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Seluruh otot bahunya robek. Tidak mungkin lengannya bisa digunakan di masa mendatang. Sangat kuat. Pukulan yang sangat kuat. Semua orang tercengang. Melawan Steel Mountain Dash, kebanyakan orang hampir tidak akan bisa menghindari serangan itu. Namun, Levis menahan serangan itu dengan kekuatan penuh dan tidak hanya membuat lawannya terlempar ke udara, dia mungkin membuat lengannya tidak bisa digunakan lagi di masa mendatang. Namun, meskipun mereka menang lagi, semua orang mulai mengkhawatirkan Hong Dali. Ini tidak bagus, dia bermain terlalu kasar. Thunder Dojo telah kalah dalam 2 pertarungan berturut-turut dan salah satu muridnya bahkan tidak bisa bertanding. Mereka dalam masalah besar kali ini. Ya, demi kejayaan dojo, Thunder Dojo harus menemukan cara untuk membalasnya, akan sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Fang Wei menatap Hong Dali dengan mata yang hampir menonjol karena cemburu. Mengapa? Mengapa Hong Dali tidak hanya memiliki 2 wanita yang begitu menakjubkan, tetapi juga seorang pria yang begitu berkuasa di bawahnya? Pria aneh ini tampaknya setidaknya seorang prajurit planet Orde Kedua. Hong Dali hanyalah seorang udik, dia benar-benar memiliki bawahan yang merupakan prajurit planet Orde Kedua. Fang Wei adalah salah satu calon pewaris keluarga Fang. Dia memiliki beberapa planet yang layak huni dan aset senilai ratusan juta, tetapi dia bahkan tidak bisa menandingi seorang petani desa. Mengapa? Sampah. Semua sampah. Semua bualan tentang betapa hebatnya dirimu biasanya, namun tetap saja memalukan di saat kritis. Kalah 2 kali berturut-turut di hadapan begitu banyak orang, bagaimana ia akan menghadapi dunia dengan kepala tegak di masa mendatang? Dia tidak bisa menang dalam perkelahian, tetapi dia juga tidak bisa pergi begitu saja. Itu akan sangat memalukan. Pada saat itu, Fang Wei begitu cemburu hingga dia hampir menjadi gila. Tuan Muda Wei. Tepat saat Fang Wei mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan, salah satu bawahannya bergegas masuk dari luar. Dengan panik, dia berlari langsung ke Fang Wei dan tergagap. Tuan Muda Wei, ada seorang wanita dari bangsawan galaksi di sini. Bangsawan galaksi. Seorang aristokrat galaksi dari planet Beta ada di sini. Fang Wei awalnya terkejut, lalu dia menjadi sangat gembira. Dia tidak peduli lagi dengan Hong Dali. Sebaliknya, dia berbalik dan berkata kepada para siswa Thunder Dojo, berdirilah dalam barisan, ke samping, selamat datang galaksi aristokrat. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, semua orang langsung terdiam. Semua murid dari Thunder Dojo berdiri dengan rapi dalam waktu 5 detik. Mereka berbaris di kedua sisi dengan Fang Wei di tengah-tengah pembatas. Dia membungkuk dalam posisi membungkuk 45 derajat dengan wajah menghadap ke bawah, tidak berani melihat ke atas. Orang-orang dari Dragon Tooth Dojo berperilaku serupa. Mereka semua berdiri dalam barisan yang teratur dan membungkuk pada sudut 45 derajat, menunggu dengan napas tertahan. Apa situasi ini? Hong Dali melihat sekeliling dan bertanya-tanya. Apakah kita akan menemui Kaisar? Saat dia berbicara, sekelompok sekitar 10 orang bergegas masuk dari gerbang Dragon Tooth Dojo. Ke-10 orang ini terbagi menjadi 2 kolom setelah mereka memasuki dojo dan berdiri tegap. Masing-masing dari mereka memiliki 3 pin planet emas di dada mereka. Itu adalah lambang prajurit planet Ordo Ketiga. Seorang aristokrat galaksi benar-benar membawa 10 prajurit planet Orde Ketiga dalam perjalanan santai. Betapa megahnya itu. Orang-orang Hong Dali berkumpul dan menyaksikan jalannya acara dengan rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, sesosok tubuh berjalan perlahan. Itu adalah seorang wanita yang berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Gadis itu tingginya hampir 1,75 meter dan dia mengenakan mantel panjang putih berlengan panjang di bahunya. Di bagian belakang mantel itu tertulis kata-kata
Bangsawan Qiansui. Rambutnya sangat panjang yang menjuntai hingga pinggangnya. Rambutnya berwarna putih keperakan yang indah, tampak seperti salju murni. Matanya besar dengan alis tipis dan panjang, dan telinganya yang merah muda dihiasi sepasang anting emas putih. Bibirnya yang mengerucut berwarna merah muda yang indah. Tang Muxin dan Lin Yanwei adalah wanita cantik yang memukau. Bahkan sistem menerima kecantikan mereka sebagai 125 poin, yang merupakan nilai maksimal. Namun, penampilan gadis dari galaksi aristokrat ini sama sekali tidak kalah dengan mereka. Terlebih lagi, kesenjangan status sosial mereka sangat besar. Bab 707. Bangsawan, Tianzong. Ketika wanita bangsawan galaksi ini melewatinya, Fang Wei mendongak untuk melihat kata-kata di balik mantel paritnya. Keluarga Fang Yingyun, keturunan ke-862 Fang Wei, memberi hormat kepada nona bangsawan galaksi Qiansui. Tampaknya dua kata terakhir di balik jas panjang wanita itu adalah namanya. Hari ini membosankan, aku sedang memeriksa daerah itu dan mendengar ada keributan di sini, karena itu, aku datang untuk melihatnya. Bangsawan galaksi Qiansui melihat ke arah Hong Dali dan berkata, tanpa emosi, keributan yang sangat besar, apakah kamu yang menyebabkannya? Dia kemudian melihat ke arah Tang Muxin dan Lin Yanwei. Ya, wanita cantik yang menawan, memang, tidak heran. Saat dia berbicara, seluruh aula hening. Tidak ada yang berani menyela. Hong Dali, di sisi lain, yang statusnya hampir setara dengan pria misterius di bumi, sudah terbiasa dengan pemandangan sebesar itu. Begitu dia melihat Nona Qiansui dari bangsawan galaksi ini, dia terkekeh dan berkata, "Sin-Sin ku cantik, tentu saja." Nona Qiansui dari bangsawan galaksi, kamu juga wanita cantik, hehe. Apakah ada yang bicara dengan seorang galaksi aristokrat seperti Anda? Semua orang menahan napas. Tang Muxin gemetar ketakutan. Dia sudah banyak mendengar tentang teror bangsawan galaksi, mereka mampu meledakkan planet manapun. Hong Dali benar-benar berbicara dengan bangsawan galaksi dengan cara seperti ini, sungguh mencengangkan. Tang Muxin merasa hangat dan nyaman di hatinya. Dali punya selera yang bagus. Hehe, berbicara dengan omong kosong. Nona Qiansui, bangsawan galaksi, bergumam, sebelum bertanya pada Fang Wei yang berdiri 1 meter di belakang. Para murid Thunder Dojo, apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada beberapa yang tergeletak di tanah? Begini, Nona Qiansui yang terhormat. Bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan yang bagus seperti itu? Fang Wei memanfaatkan kesempatan itu untuk mencemarkan nama baik mereka. Saya mendengar bahwa Thunder Dojo akan menantang dojo ini, jadi saya datang untuk melihat karena penasaran, merupakan hal yang umum bagi dojo untuk berkompetisi dan bertukar petunjuk. Tetapi Hong Dali menghalangi dan bahkan mengirim anak buahnya untuk melukai orang-orang dari Thunder Dojo. Dia bahkan mengatakan tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertarung. Situasinya rumit hari ini. Sebelumnya, saat Thunder Dojo bertarung melawan Dragon Tooth Dojo, semuanya kacau dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat Fang Wei mengatakan ini, tidak ada yang bisa membantah. Yang terpenting, galaksi aristokrat Qiansui tidak mengatakan apa-apa, jadi tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Mendengar apa yang dikatakan Fang Wei, wajah Tang Muxin dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka semua memarahinya dalam hati. Fang Wei terlalu kejam. Dengan mengatakan apa yang dia katakan, dia telah mendorong Tang Muxin dan yang lainnya ke sisi yang berlawanan dari bangsawan galaksi. Perlu diketahui, Thunder Dojo secara tidak langsung berada di bawah bangsawan galaksi. Oh, Nona Qiansui menatap Hong Dali. Orang-orangmu yang memulai perkelahian. Benar sekali. Hong Dali mengangguk dan menyeringai. Aku tidak mungkin membiarkan orang memukuliku tanpa membela diri, kan? Kurang ajar. Nona Qiansui mengerutkan kening. Nomor 3, usir mereka, yang berkelahi, patahkan tangannya. Ya. Salah satu dari 10 penjaga tadi berdiri dan berjalan ke arah Hong Dali. Dia melayangkan pukulan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dali, hati-hati. Tang Muxin tidak peduli apakah dia adalah lawannya atau bukan, dia melompat ke depan Hong Dali tanpa sadar. Lindungi Tuan Muda. Para antek lainnya semua bergegas maju. Di sisi lain, Levis juga bergerak. 400%. Dalam sekejap, tubuh Levis membesar 2 kali lipat. Dia mengulurkan tangannya untuk menghalangi penjaga nomor 3. Boom! Suara tumpul terdengar. Nomor 3 mundur 6 langkah dan Levis mundur 3 langkah. Namun, dia berdiri kokoh di depan Hong Dali dan mencibir. Bukankah kau ingin mematahkan tanganku? Ayo! Orang-orang Hong Dali benar-benar membalas. Mereka benar-benar menyerang balik galaksi aristokrats. Itu sungguh menggemparkan. Mereka adalah bangsawan galaksi, mereka benar-benar berani menyerang balik mereka. Mereka pasti akan dikirim ke pengadilan militer galaksi. Bahkan planet tempat mereka berasal akan musnah sepenuhnya. Fang Wei mencibir di belakang. Dasar bajingan,
Karena aku tidak bisa mendapatkan wanita-wanitamu, aku juga tidak akan membiarkanmu memilikinya. Kau mengabaikan saran-saranku sebelumnya, bahkan tidak mau menjualnya saat aku menawarkan uang. Jangan salahkan aku sekarang. Aku tidak menyangka kau akan benar-benar memukul kami, kata Hong Dali dingin. Kalau begitu, bagaimana kalau kita lihat siapa yang lebih kuat? Mendengar itu, Nona Qiansui langsung menyipitkan matanya dan mengamati Hong Dali dan orang-orangnya. Sangat umum dan biasa saja. Dari cara berpakaian mereka, sepertinya mereka baru saja tiba. Orang desa seperti mereka berani melawan bangsawan galaksi. Di aliansi galaksi ini, mudah untuk memusnahkan sebuah planet hanya dengan satu kata dari bangsawan galaksi. Dari mana mereka mendapatkan keberanian itu? Beraninya kau menentangku, kata Nona Qiansui dingin. Siapapun yang berani menindas rakyatku, aku akan melawan mereka sampai mati. Hong Dali membalas. Coba saja kalau kau berani. Situasi seperti itu biasanya menjadi momentum dimulainya sebuah film. Mungkin tidak akan ada pertarungan besar, tetapi pertarungan berskala kecil tidak dapat dihindari. Hong Dali harus melindungi rakyatnya. Dia tidak peduli dengan hal-hal lain, tetapi dia sangat protektif. Jika ada yang berani menyentuh rakyatnya, dia akan melawan mereka sampai akhir zaman. Tidak masalah apakah pihak lain itu laki-laki atau perempuan. Jiang Qiansui menjunjung tinggi harga diri bangsawan galaksi. Bahkan jika Hong Dali tidak memulai pertarungan, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mempertahankan otoritas bangsawan galaksi? Situasinya menegangkan, dan tampaknya ada percikan yang akan memicu pertengkaran. Pada saat ini, keadaan menjadi lebih kacau. Siapa yang berani melawan bangsawan galaksi? Saat kata-kata itu terdengar, 10 pengawal prajurit planet Orde Ketiga menyerbu masuk. Di belakang mereka, seorang pemuda mengenakan jas panjang perak eksklusif bangsawan galaksi masuk. Pria itu tampak berusia 20-an, tingginya 1,8 meter. Rambutnya yang biru tua berkibar tertiup angin, wajahnya tegas dan bersudut, dan dia tersenyum tipis. Dari semua aspek, kesan pertama yang dia berikan sangat sempurna. Dia berjalan dengan anggun. Keanggunan itu adalah sesuatu yang unik bagi para aristokrat galaksi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika membandingkannya dengan Hong Dali, sejujurnya Hong Dali tampak seperti orang desa. Di balik jas panjangnya terdapat kata-kata ini. Bangsawan, Tianzong. Dia adalah bangsawan galaksi yang disebutkan oleh ayah Jiang Qiansui, Jiang Duxing, dan ibu Jiang Qiansui, Gu Feilan sebelumnya, Yin Tianzong. Dia selalu menyukai Jiang Qiansui. Qiansui, siapa yang berani melawanmu? Yin Tianzong berdiri di samping Jiang Qiansui. Dia menatap Hong Dali dengan mata sipit. Seolah-olah dia sedang menembakkan laser dari matanya. Dia berkata dengan nada meremehkan, apakah beberapa orang desa ini, dia benar-benar punya nyali untuk melakukan itu? Dia mengangkat tangannya saat berbicara. Singkirkan mereka. Mengikuti perintahnya, para pengawalnya segera bergegas maju. Para pengawal Orde Ketiga tidak seperti orang biasa. Sebagai orang yang paling setia kepada Hong Dali, bagaimana mungkin Levis tidak melakukan apa-apa? Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengerahkan 500%. Otot-ototnya berubah menjadi abu-abu kehijauan dan meledak. Boom, boom, boom. Dia berhasil mengalahkan 3 pengawal Orde Ketiga sendirian. Melihat pemandangan seperti itu, bukan hanya murid biasa dari Dragon Tooth Dojo dan Thunder Dojo yang tercengang. Bahkan Jiang Qiansui dan Yin Tianzong pun sangat terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi, teriak Yin Tianzong. Apakah ada yang salah dengan mataku? Seorang desa dari planet pedesaan benar-benar memiliki pengikut yang kuat. Siapapun di antara mereka dapat melawan prajurit planet Orde Ketiga, dan dia benar-benar memimpin. Pada saat ini, seseorang seharusnya mengatakan sesuatu untuk menghentikan mereka. Namun masalahnya, reaksi para penjaga Orde Ketiga terlalu cepat. Ketiga penjaga dari Yin Tianzong dihalangi oleh Levis. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertukar lebih dari 30 gerakan. Pada akhirnya, kedua belah pihak seri. Tidak ada yang mampu melukai pihak lain. Levis bahkan tidak terlihat lelah. Berhenti sekarang juga, teriak Jiang Qiansui. Orang-orang yang berkelahi itu langsung berhenti dan mundur. Tianzong, kata Jiang Qiansui dingin. Aku tidak ingin kau ikut campur dalam urusanku. Kenapa tidak, kenapa? Yin Tianzong tampak kesakitan. Qiansui, kenapa kau terus menolak niat baikku? Dari segi penampilan, aku tidak seburuk itu, kan? Dari segi kemampuan, aku adalah prajurit planet Orde Ketiga, tidak lebih rendah darimu. Dari segi latar belakang keluarga kita sangat cocok. Dari segi usia, aku berusia 20 tahun dan kau berusia 18 tahun, itu bagus, kenapa kau terus menolakku? Mendengar itu, Hong Dali dan yang lainnya saling memandang. Mereka tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Yin Tianzong benar-benar tidak buruk dalam segala hal. Hubungannya dengan Nona Qiansui, di luar pemahaman.
Aku sedang tidak ingin bicara denganmu, kata Jiang Qiansui dengan tenang. Ia melanjutkan, aku akan mengurus masalahku sendiri, aku tidak butuh campur tangan siapapun. Kau mendengarkanku, apakah aku membunuh mereka atau membiarkan mereka pergi? Itu tidak ada hubungannya denganmu, jika kau menyerang secara sepihak, jangan salahkan aku jika aku menyerangmu. Mereka hanya orang desa. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Qiansui, Yin Tianzong berteriak, kau benar-benar marah padaku karena mereka, aku bisa dengan mudah memusnahkan planet mereka, mengapa kau melakukan itu? Sudah selesai, kata Jiang Qiansui tanpa perasaan. Tolong diam saja kalau sudah selesai. Baiklah, 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 aku akan melihat bagaimana kau akan menghadapi mereka. Seolah ingin membuktikan statusnya, dia tiba-tiba mengaitkan jari kelingkingnya dengan Tang Muxin dan berkata, Nona, ikutlah denganku dan kau akan hidup, kalau tidak, mati saja, aku akan memberimu waktu 5 detik untuk mempertimbangkannya. Awalnya, dia hanya ingin membuktikan kewibawaan seorang aristokrat galaksi. Dengan statusnya, jika dia ingin seorang wanita mengikutinya, keluarganya harus berterima kasih kepada para dewa atas kebaikan mereka. Setelah itu, ia bisa berkata dengan nada meremehkan, memang orang desa. Tinggal mengaitkan jari kelingking saja aku bisa mendapatkannya. Namun, kau ada di pihak mereka. Kira-kira seperti itu. Sayang sekali, dia telah memilih orang yang salah. Tidak mungkin. Tang Muxin bahkan tidak perlu mempertimbangkannya. Dia menjawab langsung, aku tunangan Dali, aku akan mengikutinya sampai mati, tidak mungkin aku pergi bersamamu. Sinsinku tidak akan pernah pergi bersamamu. Hong Dali menyerangnya di bagian yang paling penting. Dasar narsis. Ketika Hong Dali mengatakan itu, rahang semua orang hampir ternganga ke tanah. Dia benar-benar berani mengatakan bahwa seorang aristokrat galaksi adalah seorang narsisis. Bab 708. Kau tidak melakukan apa-apa. Kalau begitu biarkan aku yang melakukannya. Sebenarnya, Hong Dali bukanlah orang yang suka mencari masalah. Namun, situasi hari ini sangat jelas, dia tidak ingin masalah, tetapi masalah mendatanginya, jadi semuanya sangat sederhana sekarang, bertarung saja, apakah mereka pikir dia akan takut? Narsisis. Mendengar ini, wajah Yin Tianzong menjadi sedikit terdistorsi. Ngomong-ngomong, dia sebenarnya adalah putra Hef sendiri. Sejak lahir, dia diperlakukan seperti harta karun oleh beta alien. Bagaimanapun, angka kelahiran mereka terlalu rendah, jadi biasanya, dia memang cukup narsis. Oleh karena itu, masalah pun muncul. Yin Tianzong meraung, mengapa aku tidak boleh menjadi narsisis, aku memiliki kelahiran yang baik, bakat yang baik, dan, bukankah aku seharusnya menjadi narsisis? Tahukah kau dengan siapa kau berbicara, bangsawan dari Bima Sakti? Aku adalah seorang bangsawan di Bima Sakti. Lalu kenapa? Tang Muxin berkata dengan keras, aku tidak akan pergi ke sana. Haha, hahaha, hahaha. Yin Tianzong tertawa terbahak-bahak hingga ia membungkuk. Setelah beberapa saat, ia berkata kepada Jiang Qiansui, lihatlah ini, hubungan yang sangat manis, ia benar-benar menentang seorang bangsawan dari Bima Sakti demi seorang anak desa, bukankah itu lucu? Aku benar sekali mengatakan bahwa kamu seorang narsisis. Hong Dali menggali hidungnya dan berkata, dan dari kelihatannya, kamu lebih sakit dari yang kukira. Kamu benar-benar berani menggali hidungmu di depan ras bangsawan yang anggun, sempurna, dan tampan. Yin Tianzong benar-benar tercengang. Setelah tercengang beberapa saat, seluruh wajahnya berubah dan dia berteriak, kamu orang desa yang belum pernah melihat seperti apa di kota besar. Apa hubungannya denganmu? Hong Dali benar-benar mengeluarkan sepotong lendir dan melemparkannya ke arah Yin Tianzong. Apakah kamu keberatan dengan itu? Semua yang hadir tercengang. Ini. Bukankah pemuda ini takut mati? Itu ras bangsawan Bima Sakti. Dia benar-benar mengibaskan lendir padanya. Dasar bajingan. Yin Tianzong melangkah mundur dengan kasar, wajahnya pucat karena takut. Jika dia benar-benar membiarkan lendir Hong Dali mendarat di tubuhnya. Melihat Hong Dali bersiap untuk mengorek lubang hidungnya yang lain, Yin Tianzong buru-buru mengganti topik pembicaraan dan menunjuk ke arah Lin Yanwei. Baiklah, bagaimana denganmu, apakah kau akan ikut? Begitu pula denganku, jawab Lin Yanwei datar, lalu berdiri di belakang Hong Dali. Tindakannya ini telah jelas mengekspresikan pendiriannya. Bagus, lumayan. Terakhir, Yin Tianzong menunjuk ke arah Hong Dali. Bagaimana denganmu, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, selama kau memberikan mereka berdua kepadaku sebagai budak dan menjilati kakiku, aku mungkin cukup murah hati untuk memaafkanmu, tentu saja, itu tergantung pada suasana hatiku. Berbicara sampai titik ini, dia tiba-tiba tertawa dingin dan kemudian berkata, oh benar, aku akan memberimu peringatan yang baik, ada planet udik yang tidak tahu batas mereka dan membuat marah rasku, hasilnya, seluruh planet berubah menjadi abu, tidak ada yang tersisa, pikirkan baik-baik sebelum kau menjawab, hahaha. Dari mengatakan ini, itu sama saja dengan memaksa Hong Dali menundukkan kepalanya. Dulu,
Karena ada yang menyinggung ras bangsawan, seluruh planet hancur total menjadi abu. Tidak heran kalau orang-orang begitu takut pada ras bangsawan. Pada saat seperti itu, jika Hong Dali menundukkan kepalanya, menunjukkan rasa hormat yang cukup dan membiarkan dia merasa bermartabat di hadapan orang yang dicintainya, dia mungkin akan dengan murah hati memaafkan Hong Dali dan orang-orangnya. Sayangnya, Hong Dali adalah orang yang biasanya tidak terlalu peduli dengan banyak hal, tetapi di saat-saat genting, dia pasti tidak akan melakukan hal-hal yang tidak penting. Dia tidak langsung menjawab Yin Tianzong, tetapi malah menatap Tang Muxin, tersenyum dan bertanya, Xin Xin, apakah kamu takut? Ya, aku takut. Tang Muxin mengangguk dengan tegas. Bagaimanapun, dia adalah bangsawan Bima Sakti, mereka adalah yang terbesar di seluruh Bima Sakti, tapi, aku tidak akan takut pada mereka, bahkan saat mati, aku akan mati bersamamu, karena. Dia tidak mengatakan karena apa, tetapi wajah merah cerahnya menjelaskan semuanya. Kakak Nian Wei, bagaimana denganmu? Hong Dali menatap Li Nian Wei. Apakah kamu takut? Begitulah. Li Nian Wei tersenyum dan menjawab, tanpa tuan muda, kembali ke planet kita, saya mungkin sudah, saya tidak takut. Bagaimana dengan kalian semua? Hong Dali menatap yang lain. Apakah kalian takut? Semua antek bergegas maju dan berdiri di depan Hong Dali, melindunginya, dan berkata, lindungi tuan muda. Terakhir kali dalam pertemuan keluarga Hong, mereka sudah berani memaksa masuk ke kediaman keluarga Hong. Sekarang, setelah sekian lama bersama Hong Dali, siapa di antara mereka yang masih takut? Memangnya kenapa kalau mereka adalah bangsawan Bima Sakti? Lagi pula bumi belum terdaftar, pihak Hong Dali tidak akan rugi banyak dibandingkan mereka. Kalau mereka berani menyentuh tuan muda, para antek akan melawan mereka dengan sekuat tenaga. Levis tidak mengatakan apapun, dia hanya menggunakan tindakannya untuk mengekspresikan niatnya. Kekuatan maksimum, 600%. Seketika, otot-ototnya mulai menggembung lagi, dan tubuhnya berubah sepenuhnya menjadi abu-abu kehijauan. Lehernya bahkan menyemburkan udara panas. Dari penampilannya secara keseluruhan, dia seperti benteng perang. Adegan hari ini agak besar, sepertinya aku juga harus kehilangan darah. Lucifer tertawa sambil mengeluarkan pisau kecil dari sakunya dan memotong pergelangan tangannya. Kemudian, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berkata, dengan darahku sebagai pengorbanan terakhir, aku memanggil aliran kekuatan yang tak berujung untuk menjadi not musik yang paling keras, biarkan langit menangis di tanganku, biarkan bumi bergetar di bawah kakiku, badai akan menangis, dunia akan melolong dalam kesedihan. Dia adalah malaikat kesialan secara langsung. Sebelumnya, semua itu sebenarnya hanyalah adegan berskala kecil. Dengan kecerdasannya, dia tentu tahu kemampuannya sendiri. Bahkan, kemampuannya mirip dengan penyihir dari dunia fantasi. Mungkin kutukannya tidak terlalu stabil, waktu datangnya kutukan juga tidak dapat dikontrol, tetapi tidak diragukan lagi, dia dapat menyeret seseorang ke neraka bersamanya jika dia mau. Oleh karena itu, tidak peduli kapan kutukan itu akan berlaku atau seberapa efektifnya, dia harus menggunakannya terlebih dahulu dan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Ngomong-ngomong, dengan adanya Hong Dali, kutukan Lucifer memang sangat efektif. Terutama saat keselamatan Hong Dali terancam, keberuntungannya yang tak terkalahkan dikombinasikan dengan kutukan Lucifer. Langit seketika menjadi gelap. Angin kencang bertiup. Petir menyambar. Suara-suara dentuman terus-menerus memenuhi telinga mereka dan menggetarkan hati mereka. Banyaknya pesawat yang terbang di langit saling berbenturan oleh angin, yang menyebabkan banyaknya kecelakaan lalu lintas. Hong Dali mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku anak yang boros, aku akan menjadi anak boros terbesar di seluruh alam semesta, siapapun yang berani menindas rakyatku, aku akan bertarung dengannya sampai mati. Saat dia mengatakan ini, cahaya dingin melintas di matanya saat dia menatap Yin Tianzong. Orang yang boros tidak pernah mempertimbangkan konsekuensi dari apa yang dia lakukan, kamu bisa mengancamku, tetapi aku benar-benar tidak keberatan kamu bergerak dan mencobaiku. Seolah membuktikan perkataannya, sambaran petir dengan diameter lebih dari 30 meter melesat jatuh, menerangi seluruh wilayah barat kota Shenluo yang memiliki 27 distrik. Suasana di tempat kejadian sangatlah suram. Tak seorang pun berani bernapas dengan berat. Sebab, tindakan sekecil apapun pasti akan melibatkan banyak orang. Fang Wei juga benar-benar tercengang. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Hong Dali akan berani menentang ras bangsawan Bima Sakti. Tidak peduli hasilnya, setelah hari ini, sepertinya mereka berdua pasti akan menjadi musuh bebuyutan, tanpa ada kemungkinan untuk berdamai. Namun Fang Wei tidak berani bergerak. Dalam situasi seperti itu, jika dia berani bergerak sedikit saja, akan sangat mudah baginya untuk menjadi pion dan mati. Itu jelas bukan hal yang lucu. Ekspresi Yin Tianzong juga sangat jelek. Semua orang di pihak Hong Dali tampak tidak biasa. 9 orang yang tampak seperti antek-antek tidak begitu tangguh, dan kedua wanita itu tidak diperhitungkan untuk saat ini.
Pria berotot besar dan pria berambut emas yang aneh itu sama-sama sangat sulit ditangani. Yang terpenting, pemuda bernama Hong Dali di tengah itu sangat menakutkan. Namun sekarang, sangat jelas, jika dia tidak bertindak, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun dia memang tidak yakin bahwa dia bisa menang. Yin Tianzong memang seorang narsisis, tetapi dia bukan orang bodoh. 10 pengawalnya mungkin tidak sebanding dengan pria berotot itu, badai angin di belakang mereka juga tampak sangat aneh, akibatnya sungguh sulit dikatakan. Oleh karena itu, untuk sementara, Yin Tianzong yang selalu mendapatkan apa yang diinginkannya di aliansi Bima Sakti, sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa. Namun seperti yang disebutkan sebelumnya, Hong Dali tidak mempermasalahkan bagaimana orang lain memperlakukannya. Bahkan jika mereka memarahinya, dia tidak akan marah. Bagaimanapun, dia adalah anak yang riang dan berpikiran sederhana. Reputasinya tidak terdengar begitu baik sejak awal. Dia tidak keberatan jika reputasinya menjadi lebih buruk. Akan tetapi, tidak seorang pun diizinkan menyentuh rakyatnya. Dia pasti akan membuat orang yang berani menyentuh orang-orangnya jatuh ke lantai terlebih dahulu tanpa mempedulikan akibatnya. Sebelumnya di bumi, ketika pengaruhnya masih belum terlalu besar, dia sudah berani menginjak-injak penjara untuk saudara laki-laki Ling Xiaowei, Ling Mufeng. Sekarang, di jantung aliansi Bima Sakti, hal yang sama juga terjadi. Karena Hong Dali adalah seorang yatim piatu di kehidupan sebelumnya. Terhadap orang-orang di sekelilingnya, kekerabatan, persahabatan, ia menganggap mereka lebih penting daripada nyawanya sendiri. Di kehidupan sebelumnya, ia hidup dalam kesendirian selama lebih dari 20 tahun, tidak memiliki siapapun yang dapat ia panggil ibu, bahkan jika ia menginginkannya. Sekarang, ia memiliki seorang ibu, seorang ayah, seorang kakek, dan bahkan seorang tunangan. Terhadap semua ini, ia menganggap mereka 100 kali, 1000 kali lebih penting daripada hidupnya sendiri. Keluarga dan teman-temannya adalah segalanya baginya. Jika Yin Tianzong ini berani mengatakan hal seperti itu, maka jangan salahkan dia karena bersikap tidak sopan. Kau tidak takut aku akan meledakkan planet asalmu? Wajah Yin Tianzong memucat, melangkah mundur karena takut. Kekuatan dan otoritas ras bangsawan. Planet asalku belum terdaftar, apa yang bisa kau lakukan? Sekarang, kilat menyambar di langit, angin bertiup kencang. Kemampuan elemental affinity dan elemental shock milik Hong Dali diaktifkan. Kakinya perlahan terangkat dari tanah, seolah-olah dia berdiri di atas panggung tak terlihat, perlahan naik ke udara. Kau tidak akan bergerak, kalau begitu biarkan aku yang melakukannya. Hong Dali mengangkat tangannya pelan. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang baru saja menyerang kita, kan? Sambil berkata demikian, dia menunjuk ke arah penjaga pertama yang melawan mereka. Kabum! Sebuah sambaran petir raksasa setebal ember langsung menyelimuti penjaga itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya berkedut dan terus-menerus mengeluarkan asap. Bab 709. Apa-apaan itu? Setelah sambaran petir itu lewat, aroma tajam daging terbakar memenuhi seluruh tempat itu. Cukup. Melihat keadaan yang semakin memburuk, Jiang Qiansui berteriak, kalian semua, hentikan. Setelah berkata demikian, dia bergerak untuk menghalangi Yin Tianzong dari Hong Dali, jubah putihnya berkibar-kibar tertiup angin. Tianzong, yang paling kubenci darimu adalah cara berpikirmu bahwa seluruh alam semesta berpusat di sekitarmu, ini masalahku, kalian tidak boleh ikut campur. Jiang Qiansui takut jika keadaan terus memburuk dan Yin Tianzong benar-benar terluka atau meninggal, tidak ada yang akan mampu menanggung akibatnya. Di sisi lain, Hong Dali ini benar-benar sangat menakutkan. Siapa identitas sebenarnya dari orang yang menyebut dirinya anak yang hilang ini? Dia sebenarnya memiliki bawahan yang kuat di bawahnya. Selain itu, dari kelihatannya, mereka sangat setia kepadanya, mampu mengorbankan hidup mereka untuknya di saat-saat genting. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia benar-benar bisa mengendalikan petir. Semua ini bukanlah hal yang paling penting. Yang lebih penting adalah bahwa planet asal mereka belum terdaftar. Akan sangat merepotkan untuk mencoba dan menemukan planet yang tidak terdaftar di seluruh Bima Sakti, bagaimanapun juga, jaringan virtual Bima Sakti tidak sekuat itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencari planet demi planet? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Hong Dali sekarang menjadi seorang penyendiri, dia benar-benar tidak perlu takut pada siapapun. Setelah menegur Yin Tianzong, dia menatap Hong Dali dan dengan marah bertanya, apakah kamu benar-benar ingin mengorbankan dirimu untuk membunuh kami? Dia seharusnya tidak menggunakan planet asalku untuk mengancamku. Hong Dali berdiri di udara dan menjawab dengan datar. Kemudian, dia menunjuk ke penjaga lain yang juga menyerang mereka. Baru saja, kau juga menyerang kami, kan? Aku. Melihat ada yang tidak beres, penjaga kedua ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Kilatan petir kembali menghantam. Tanpa kemampuan untuk membalas, penjaga kedua pun ikut roboh, seluruh tubuhnya berkedut dan mengeluarkan asap. Aku sudah mengatakannya tadi.
Hong Dali menatap penjaga ketiga dan berkata, siapapun yang berani menyentuh orang-orangku, aku akan melawan mereka dengan sekuat tenaga. Dia menunjuk untuk ketiga kalinya, kabum, lagi, dan penjaga ketiga pun tumbang. Kamu. Yin Tianzong tiba-tiba melangkah mundur, wajahnya pucat pasi. Bukannya dia tidak pernah melihat penjahat yang tidak punya rasa hormat lagi. Sebelumnya, memang ada orang-orang seperti itu yang berani membunuh ras bangsawan Bima Sakti, tetapi akhir mereka sangat tragis. Tetapi orang di depannya hari ini sebenarnya sangat mendominasi, bahkan tidak mau mundur selangkah pun. Terlebih lagi, kemampuannya sangat menakutkan. Tidak hanya bawahannya yang sangat menakutkan, dia sendiri sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan petir. Yang paling menjijikkan adalah planet asalnya belum terdaftar. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengancamnya. Setelah menenangkan ketiga pengawal itu, Hong Dali menatap Yin Tianzong. Apakah sekarang giliranmu? Kau? Yin Tianzong melangkah mundur lagi, hingga ia berada di bawah pintu Dragon Tooth Dojo. Di sini, pintu itu menghalangi langit darinya, jadi ia pikir ia aman sekarang. Kemudian, ia menatap Hong Dali dengan galak dan berkata, namamu Hong Dali, kan, kau benar-benar berani menyerang ras bangsawan Bima Sakti, aku mengingatmu, aku akan mengingatmu, kau tunggu saja. Menurutmu kau aman bersembunyi di sana? Hong Dali memiringkan kepalanya, lalu mengangkat tangan kanannya dan mengaitkan jarinya. Tapi, menurutku tidak begitu. Hembusan angin kencang melemparkan seluruh tubuh Yin Tianzong ke udara. Hembusan angin kencang itu melemparkannya keluar pintu, ke ruang hampa, di bawah langit tepat di depan Hong Dali. Angin itu bahkan mengendalikannya untuk membuat berbagai macam bentuk. Orang ini tidak hanya mampu mengendalikan petir tetapi juga angin. Apa-apaan itu? Yang lainnya berkeringat deras. Melihat bahwa Yin Tianzong ini akan berakhir dalam masalah besar jika sambaran petir lainnya turun, terlepas dari apa yang akan terjadi pada Hong Dali, setidaknya setengah dari orang-orang di kota Shenluo harus mati sebagai akibatnya. Aku menyerangmu sekarang. Hong Dali perlahan mengangkat tangannya. Jadi apa yang akan terjadi? Tidak, TIDAKKKKKKK. Yin Tianzong benar-benar ketakutan kali ini. Wajahnya pucat pasi, dia berjuang mati-matian di udara. Beraninya kau, beraninya kau. Yin Tianzong ini selalu diperlakukan seperti harta karun oleh keluarganya sejak lahir, sejak kapan dia menghadapi kematian sedekat ini sebelumnya. Dia juga seorang prajurit planet Orde ketiga. Jika dia benar-benar ingin menyerang, terlepas dari apakah dia akan menang atau tidak, setidaknya dia tidak akan berakhir begitu menyedihkan. Namun masalahnya adalah, dia benar-benar belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya, jadi dia jelas panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Ngomong-ngomong, dia sudah berusia 20 tahun, tetapi dia begitu takut sehingga lendirnya hampir keluar sekarang. Beranikah aku? Hong Dali menyeringai dan berkata, kau bisa mencoba. Sekarang, Hong Dali menginjak angin dengan kakinya, mengendalikan petir dengan tangannya, pakaiannya berkibar-kibar karena angin, rambutnya berkibar kencang, dan matanya seperti petir. Secara keseluruhan, dia seperti dewa yang turun ke alam fana. Membuat orang lain berlutut dan menyembahnya. Suasana di tempat kejadian sangatlah tegang. Tidak ada seorang pun yang berani bernapas dengan keras, dan pakaian mereka semua basah oleh keringat. Bangsawan Milky Way tidak memiliki populasi yang banyak. Jika salah satu anak muda mereka meninggal di sini, konsekuensinya. Melihat bahwa semuanya akan berakhir tragis, selama petir lain menyambar, dendam mereka tidak akan pernah bisa dituntaskan. Setelah itu, di bawah amarah para tetua ras bangsawan, seluruh kota Shenluo mungkin harus mati bersamanya. Sebagai anggota ras bangsawan, Jiang Qiansui harus melindungi keselamatan Yin Tianzong. Dia buru-buru mengalihkan perhatian semua orang dengan bergegas, membuka lengannya, dan menghalangi pandangan Hong Dali. Dia berkata dengan keras, cukup, berhenti sekarang, anak muda, beritahu aku namamu. Namaku tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Sambil mengendalikan Yin Tianzong untuk membentuk segala macam bentuk dan pola, Hong Dali menatap Jiang Qiansui dan berkata, aku adalah Hong Dali adalah aku akan menjadi anak yang paling boros di seluruh alam semesta. Kau sangat tangguh. Jiang Qiansui benar-benar takut kalau jari Hong Dali akan menunjuk lagi dan berkata dengan cemas, jika aku mengatakan bahwa selama kau bersedia mengubah nama keluargamu, aku dapat membiarkanmu menjadi salah satu bangsawan galaksi juga, dan bahkan membiarkanmu mengendalikan 27 distrik di wilayah barat kota Shenluo, bagaimana menurutmu? Bangsawan yang secara aktif mengundang Hong Dali untuk bergabung dengan ras mereka dan bahkan memberinya kendali atas wilayah barat kota Shenluo. Luas wilayah kota Shenluo lebih dari 4,8 juta kilometer persegi, terbagi menjadi 64 distrik, dan luas wilayah rata-ratanya hampir 80.000 kilometer persegi. Konsep macam apa itu? Sebagai contoh sederhana, kota Tianjing di negara surgawi hanya memiliki luas wilayah sekitar 17.000 kilometer persegi. Sekarang, selama Hong Dali mengangguk, itu sama saja dengan memberinya kendali atas 5 kota Tianjing.
Setiap orang normal pasti akan setuju dengan ini dengan sangat lugas dan juga sangat berterima kasih padanya. Namun masalahnya, yang lain adalah yang lain, Hong Dali adalah Hong Dali, mereka berbeda. Aku tidak mau itu. Tanpa diduga bagi mereka, Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan tegas. Terakhir kali, ketika tetuamu mengatakan bahwa selama aku menerimanya sebagai leluhurku, aku akan menjadi bangsawan galaksi, aku juga menolaknya. Mengapa aku harus mengubah nama keluargaku jika tidak ada yang salah dengan itu? Tidak, aku menolaknya, aku dengan tegas menolak. Mengganti Hong Dali menjadi Jiang Dali. Bagaimana mungkin? Karena dia tidak mengganti namanya bahkan ketika Mo Tianji memintanya, tentu saja, dia pasti tidak akan melakukannya sekarang. Tanpa diduga, meskipun dia hanya mengatakannya dengan santai, hal itu menarik perhatian Jiang Qiansui. Dia bertanya dengan cemas, apa yang kamu katakan, Tetua Mo, dia memintamu untuk menjadikannya sebagai leluhurmu dan kamu akan dapat menjadi bangsawan galaksi juga, siapa Tetua Mo ini? Siapa yang bisa memiliki pengaruh seperti itu? Selama seseorang menganggapnya sebagai leluhur mereka, mereka bisa langsung bergabung dengan ras mereka. Nama belakangnya Mo. Mungkinkah? Namanya Mo Tianji. Hong Dali mendengus dan berkata, dia juga punya julukan Invincible Is, konon katanya dia adalah prajurit nomor 1 di Bima Sakti Timur. Seperti yang diduga, memang Mo Tianji yang tiba-tiba hilang bertahun-tahun lalu. Sebagai pejuang nomor 1 di Bima Sakti Timur, legenda Mo Tianji telah menyebar ke seluruh Bima Sakti. Namun sekarang, Hong Dali ini benar-benar mengatakan bahwa Mo Tianji sebenarnya ingin dia menjadikannya sebagai leluhurnya, bagaimana mungkin? Bahkan orang-orang dari Thunder Dojo dan Dragon Tooth Dojo pun tercengang. Sang legenda timur tak terkalahkan, Mo Tianji, ternyata punya hubungan dengan Hong Dali ini. Di udara, seolah-olah dia telah memegang sedotan penyelamat, Yin Tianzong berteriak dengan panik, karena kamu adalah saudara Mo Tianji, maka kamu harus bergegas dan menurunkanku, cepat, Mengapa aku harus mengecewakanmu? Namun, Hong Dali terus membuat Yin Tianzong berputar di udara, membentuk berbagai macam bentuk dan pola. Hong Dali tersenyum ke arah Jiang Qiansui dan berkata, aku adalah diriku sendiri, Hong Dali yang boros, satu-satunya aku yang unik di seluruh dunia, aku tidak akan pernah mengubah namaku, tidak mungkin bagiku untuk mengubah namaku. Bukti. Jiang Qiansui merenung sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, aku butuh bukti, ini masalah serius, aku perlu memastikannya. Cei, itu mudah. Hong Dali dengan santai memanggil roda 5 elemen, yang berputar di sekelilingnya setelah muncul. Dia tertawa dan berkata, apakah ini cukup? Jika tidak, masih ada lagi. Roda 5 elemen, itu benar-benar roda 5 elemen. Melihat ini, Jiang Qiansui tidak ragu lagi. Ngomong-ngomong, tidak hanya ada satu set roda 5 elemen di alam semesta, sebenarnya ada 3 set. Salah satunya ada di tangan klan Roth, yang lain ada di tangan pemimpin perusahaan asuransi keselamatan Bima Sakti. Adapun set ketiga, itu milik Mo Tianji. Sekarang Hong Dali benar-benar mengeluarkan roda 5 elemen, apa yang dikatakannya tentu saja benar. Baiklah, kalau begitu, kamu bisa dianggap sebagai salah satu dari kami. Jiang Qiansui menatap Hong Dali dan menunjuk Yin Tianzong. Nada suaranya sedikit melunak dan berkata, turunkan dia dulu, baru aku akan menyarankan sesuatu, oke? Tidak mungkin. Hong Dali mendengus. Jika dia turun, dia pasti akan mencari masalah denganku. Kamu mengecewakanku duluan. Yin Tianzong berteriak panik, selama kamu mengecewakanku, aku bisa melupakan semua yang terjadi, aku bisa. Dia lebih baik menderita daripada kehilangan mukanya. Jiang Qiansui memegang wajahnya erat-erat, bukankah dia mencari kematian dengan tetap bersikap tangguh sekarang? Memang, Hong Dali menatap Yin Tianzong dan berkata bahwa dia sangat terdiam. Kupikir kamu masih bisa disembuhkan, tetapi dari kelihatannya, kamu tidak hanya perlu menyerah pada pengobatan, obatmu juga tidak boleh berhenti. Bab 710. Akhir jalan. Dia benar-benar menyerangnya. Dia benar-benar menyerang seorang aristokrat galaksi. Melihat ini, semua orang di sekitar mereka hancur secara emosional. Tidak ada yang menyangka bahwa Hong Dali ini benar-benar berani menyerang seorang bangsawan galaksi. Membunuh 3 penjaga masih dianggap masalah kecil. Lagi pula, para penjaga itu tidak bernilai banyak uang bagi bangsawan galaksi, mereka dapat mempekerjakan sebanyak yang mereka inginkan. Tetapi menyerang seorang bangsawan galaksi secara langsung adalah masalah serius. Semua orang berkeringat deras, sebagian besar berpikir, ya Tuhan, kali ini situasinya benar-benar serius. Kita tamat, seorang aristokrat galaksi sedang dialiri listrik, ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Saya hanya berharap keluarga saya tidak akan terlibat, lebih baik saya saja yang mati daripada seluruh planet ini. Fang Wei benar-benar terkejut dan konyol. Sebelumnya dia mengira dirinya sudah cukup melanggar hukum, tetapi dibandingkan dengan Hong Dali, dia sama polos dan imutnya seperti bayi. Apa isi otak Hong Dali ini?
Dia benar-benar berani menyerang seorang bangsawan galaksi. Kali ini, dia sudah selesai. Apapun yang terjadi pada Hong Dali, dia juga tidak akan berakhir baik, itu sudah pasti. Yin Tianzong pun tercengang. Dia melayang di sana dalam keadaan linglung selama 30 detik penuh sebelum dia berteriak dengan panik. Ahahaha, sudah berakhir, aku tersengat listrik, aku mati, ahahaha. Dia melambaikan tangan dan kakinya dengan panik selama 1 menit penuh sebelum dia tiba-tiba sadar. Aku masih hidup, aku tidak mati. Tingkah lakunya bahkan membuat Hong Dali sedikit malu. Kenapa kamu tidak mencoba mati sekali saja dan melihat bagaimana hasilnya? Aku akan membunuhmu, aku pasti akan membunuhmu. Yin Tianzong benar-benar ketakutan hari ini. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sepanjang hidupnya. Dia berkata dengan panik, aku akan membunuhmu, orang-orang. Panggil orang, kumpulkan lebih banyak orang, aku pasti akan membunuh orang ini hari ini. Melihat Hong Dali benar-benar menyerangnya dan tuan muda mereka sudah terluka sekarang, para pengawal Yin Tianzong buru-buru mengangkat tangan mereka, bersiap untuk menggunakan komunikator mereka. Tanpa diduga, Jiang Qiansui berteriak, hentikan mereka, jangan biarkan mereka berkomunikasi dengan siapapun. 10 pengawal Jiang Qiansui langsung mematuhi perintahnya dan bergegas untuk menghentikan mereka. Meskipun mereka semua adalah prajurit planet Orde Ketiga, tidak menjadi masalah untuk mencegah mereka memanggil yang lain. Qiansui, apa yang kau lakukan? Aku akan membunuhnya, bunuh dia. Yin Tianzong berkata dengan marah, dia mati atau aku mati. Dasar bodoh, dasar bodoh. Jiang Qiansui berkata dengan marah, aku tidak tahu apakah dia akan mati, tapi kau pasti akan mati. Pada saat ini, Hong Dali menyentuh hidungnya, menatap Jiang Qiansui, tersenyum dan berkata, Nona Qiansui memang memiliki pandangan jauh ke depan yang baik, Anda jauh lebih mampu daripada dia. Mengatakan demikian, dia tersenyum ke arah Yin Tianzong dan berkata, jika Anda meminta keluarga Anda untuk mengirim lebih banyak bala bantuan, saya pasti akan mengubah Anda menjadi daging manusia panggang sekarang. 4. Melihat ekspresi Hong Dali, Yin Tianzong langsung mundur. Kau menang. Sungguh pemborosan kata-kata. Tentu saja ini kemenanganku. Aku jauh lebih kejam daripada dirimu sejak awal, inilah yang dikenal sebagai orang yang bertelanjang kaki tidak takut pada seseorang yang memakai sepatu, orang yang lajang tidak takut pada seseorang yang memiliki pasangan, karena mereka tidak akan kehilangan apapun. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, akulah yang akan meraup untung besar. Hong Dali, hentikan seranganmu untuk saat ini. Jiang Qiansui mencoba menyelesaikan situasi. Dia benar-benar takut Hong Dali mungkin secara tidak sengaja membunuh Yin Tianzong karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jika itu terjadi, konsekuensinya akan sangat merepotkan. Jawab 3 pertanyaanku dan aku akan membiarkan hal-hal yang terjadi hari ini berlalu, bagaimana? Hong Dali, 3 pertanyaan. Jiang Qiansui mengangguk dan berkata, 3 pertanyaan. Hong Dali langsung menjawab, baiklah. Tanya saja. Lagi pula, dia bukan orang bodoh. Dia sudah menunjukkan sikapnya. Jika dia benar-benar bertarung sampai akhir dengan mereka sekarang, hanya akan ada satu hasil, mereka semua mati bersama. Hong Dali secara alami memahami logika berhenti saat dia berada di depan. Dia meletakkan Yin Tianzong kembali ke tanah dan bahkan mengendalikan angin untuk membuatnya bergaya berlebihan. Hong Dali tersenyum dan berkata, aku akan membiarkanmu pergi sekarang, jangan mencoba merencanakan apapun terhadapku, petir tidak punya mata untuk melihat di mana ia akan mendarat. Yin Tianzong dengan marah mengatupkan giginya dan tidak berani mengatakan apapun. Melihat Hong Dali telah setuju dan suasana menjadi sedikit tenang, Jiang Qiansui memikirkan apa yang harus ditanyakan. Kemudian, alih-alih bertanya tentang Mo Tianji atau dari mana Hong Dali berasal, dia tiba-tiba menunjuk orang-orang Hong Dali dan bertanya, kalian mengendalikan mereka. Begitu dia menanyakan hal ini, semua orang di sekitar mereka merasa aneh. Apa makna dari pertanyaan semacam ini? Tidak. Hong Dali, yang juga telah mendarat, tidak banyak memikirkan pertanyaan ini. Dia kembali ke sikapnya yang biasa, menyeringai dan menjawab, mereka adalah teman-temanku, saudara-saudariku yang sejati, itu saja. Baiklah. Lalu pertanyaan kedua. Jiang Qiansui bertanya, kamu bilang kamu anak yang boros, tapi dari apa yang aku tahu, ini bukan nama panggilan atau frasa yang bagus, apa pendapatmu tentang ini? Pertanyaan ini sedikit lebih sulit dari pertanyaan pertama. Anak yang hilang bukanlah julukan atau frasa yang bagus. Akan tetap wajar jika orang-orang hanya memanggil seseorang dengan sebutan anak yang hilang di belakang mereka. Namun Hong Dali benar-benar berani mengklaim dengan lantang bahwa ia adalah anak yang hilang, dan bahwa ia ingin menjadi anak yang hilang nomor 1 di alam semesta. Orang-orang yang hadir benar-benar belum pernah melihat orang seperti dia sebelumnya. Oleh karena itu, semua orang menunggu untuk melihat bagaimana Hong Dali akan menjawab. Tentang itu. Tanpa diduga, Hong Dali sebenarnya tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung,
tetapi malah bertanya, apa pendapatmu tentang profesi juru masak? Seorang juru masak. Jiang Qiansui bertanya dengan rasa ingin tahu, itu hanya profesi biasa, memangnya kenapa? Baiklah, biar saya ceritakan sebuah kisah. Hong Dali mulai bercerita. Ada seorang juru masak yang awalnya bekerja sebagai juru masak di sebuah rumah makan kecil, gajinya lebih dari 2.000 per bulan, dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, jelas bahwa ini bukanlah impiannya, ia ingin naik pangkat lebih tinggi di masyarakat dan tidak hanya menjadi orang paling bawah. Mendengar cerita Hong Dali, semua orang terdiam, menunggu untuk mendengar apa yang akan dikatakannya selanjutnya. Dengan sangat cepat, ia mulai meneliti cara menyempurnakan keterampilannya dan menjadi semakin ahli dalam hal itu. Oleh karena itu, 2 tahun kemudian, ia menjadi kepala sebuah restoran kelas atas, kemudian, gajinya menjadi 10.000 sebulan. Mendengar ini, semua orang menjadi semakin penasaran. Menurut hukum, ini adalah pencapaian tertinggi yang bisa dicapai seorang juru masak. Namun, tentu saja, kisah Hong Dali tidak akan berakhir seperti ini. Ia melanjutkan, sebenarnya, setelah mencapai tahap tersebut, ia seharusnya sudah merasa puas, namun, tidak demikian halnya dengannya, ia terus bekerja keras untuk menyempurnakan keterampilan dan masakannya. Semua pelanggannya sangat puas dengan masakannya, oleh karena itu, perlahan-lahan reputasinya semakin membaik. Kemudian, orang-orang dari keluarga besar terus mengundangnya untuk memasak bagi mereka. Saat itu, biaya untuk menyantap hidangan yang dimasaknya setidaknya 100.000. Selain itu, orang-orang harus memesan 1 bulan sebelumnya. Seorang juru masak benar-benar bisa mencapai tahap seperti itu. Semua orang menajamkan telinga, menunggu dengan tenang untuk mendengar kelanjutan ceritanya. Saat itu, dia seharusnya sudah merasa puas. Hong Dali tersenyum dan berkata, semua pejabat tinggi dan bangsawan menganggap suatu kehormatan di antara mereka untuk bisa menyantap hidangan yang dimasaknya sendiri. Namun, dia belum benar-benar merasa puas dan terus bekerja keras. Pada tahun kelima, mereka yang ingin menyantap masakannya harus memesan 1 tahun sebelumnya. Selain itu, mata Hong Dali bersinar seperti bintang-bintang di langit. Tatapannya bagaikan kilat, langsung menusuk ke jantung Jiang Qiansui. Juga, orang-orang harus mengirim jet pribadi untuk menjemputnya. Sekarang, menghabiskan 2 juta untuk makan makanan yang dimasaknya. Mendengar ini, semua orang menjadi sangat heran. Meskipun menjadi juru masak tidak dianggap sebagai level terendah dalam masyarakat, setidaknya itu adalah masyarakat level rendah. Tapi mereka benar-benar bisa mencapai tahap seperti itu. Aku mengerti apa yang kau katakan. Jiang Qiansui mengangguk pelan, tersenyum dan berkata, maksudmu, tidak peduli profesi apapun, mereka yang bisa mencapai puncak profesi mereka semuanya sangat hebat, kan? Benar sekali. Hong Dali mengangguk. Aku akan menjadi anak yang paling boros di seluruh alam semesta, itulah tujuanku. Sebenarnya, yang lain tidak begitu menyukainya pada awalnya. Lagi pula, orang normal mana yang mau menjadi anak yang hilang? Tetapi setelah mendengar ceritanya, tidak ada seorang pun yang memandangnya seperti itu lagi. Mereka semua sangat ingin tahu seperti apa suasana saat seorang anak yang hilang benar-benar mencapai puncak profesinya. Kamu punya cita-cita yang tinggi. Wajah Jiang Qiansui kini sedikit tersenyum. Aku mengagumi sisi dirimu ini. Kalau begitu, pertanyaan ketiga. Hong Dali berkata, tanyakan. Semua orang menahan napas, menunggu Jiang Qiansui mengajukan pertanyaan terakhirnya. Angin menderu dan awan-awan bergulung-gulung. Suasananya sangat serius dan menegangkan. Mendengar ini, semua orang menjadi linglung. Pertanyaan ini sangat sulit. Pastinya sangat sulit untuk dijawab. Tidak ada wanita di dunia ini yang bisa mengabaikan kecantikan mereka, terutama bagi wanita setingkat Jiang Qiansui. Lagi pula, siapa yang tidak takut dengan identitasnya? Dia adalah seorang bangsawan galaksi. Sebelumnya, Yin Tianzong hanya terkejut sesaat oleh kekejaman Hong Dali. Namun demikian, yang bisa dilakukannya hanyalah mencegah Hong Dali menderita kerugian apapun untuk saat ini. Setelah masalah ini benar-benar berakhir, dengan sarana dan kemampuan bangsawan galaksi, tidak sulit untuk menemukan dan menghancurkan planet asal Hong Dali, dan juga menghancurkannya dan orang-orangnya. Sekarang Jiang Qiansui menanyakan pertanyaan semacam ini, bagaimana Hong Dali seharusnya menjawabnya? Jika dia menjawab bahwa Jiang Qiansui lebih cantik, dia pasti akan menyinggung tunangannya, dan menyebabkan keretakan di antara mereka. Mengatakan bahwa tunangannya lebih cantik, maka dia akan menyinggung Jiang Qiansui. Konsekuensinya bahkan lebih tidak terduga, ketika wanita menjadi gila, mereka lebih menakutkan daripada pria. Jawaban yang paling aman adalah dengan mengatakan bahwa keduanya cantik, tidak ada yang kalah dari yang lain. Namun, meskipun Hong Dali tidak bersikap tidak peka terhadap wanita, sifat pemarahnya mulai terlihat sekarang. Dia menyeringai, menggaruk kepalanya, lalu berkata, haha, tentang itu, aku merasa tunanganku masih sedikit lebih cantik darimu, sedikit saja, hehe. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang.
Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.